Suara pecahan kaca terdengar sangat keras membelah kesunyian malam di ruang tamu yang biasanya tenang ini, disusul oleh teriakan melengking seorang wanita dan makian kasar dari seorang pria yang urat lehernya tampak menonjol karena amarah yang memuncak. Pecahan vas bunga porselen mahal yang tadinya menghiasi meja kini berserakan di atas karpet tebal, mencerminkan hancurnya hubungan dua orang yang sedang berdiri saling berhadapan dengan napas terengah-engah dan dada naik turun. Aku hanya duduk diam menyilang kaki di atas sofa kulit yang empuk ini, merasakan dinginnya pendingin ruangan yang kontras dengan panasnya suasana di depanku. Tanganku dengan tenang mengangkat cangkir teh kamomil yang masih hangat, menyesapnya perlahan sambil menikmati aroma penenang yang menguar dari uapnya, seolah tontonan kehancuran di depanku ini adalah sebuah drama televisi yang sangat menghibur. Di depanku ada Bram suamiku, dan Clara wanita simpanannya, yang kini sedang saling tunjuk dan saling lempar tuduhan dengan wajah merah padam penuh kebencian. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Dua orang pengkhianat yang dulu saling memuja dalam kebohongan kini berubah menjadi musuh bebuyutan yang siap saling menghancurkan hidup masing-masing hanya karena percikan kecil keraguan yang sengaja aku tanamkan di antara mereka berdua. Aku selalu percaya bahwa orang yang bersalah pada akhirnya akan dihancurkan oleh rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri. Dan malam ini aku membuktikan bahwa teori itu benar adanya. Tanpa aku perlu berteriak sampai tenggorokanku sakit. Tanpa aku perlu menangis memohon penjelasan, dan tanpa aku perlu merendahkan harga diriku dengan menjambak rambut wanita itu, mereka sudah menghancurkan diri mereka sendiri dari dalam. Bram menuduh Clara menjebaknya dan menghancurkan perusahaannya demi laki-laki lain, sementara Clara menangis histeris menyumpahi Bram sebagai laki-laki tidak berguna yang gila kendali dan penuh kepalsuan. Aku memperhatikan riasan wajah Clara yang biasanya selalu sempurna kini luntur oleh air mata dan keringat. Rambutnya berantakan, dan gaun mahalnya terlihat kusut masai akibat pertengkaran fisik ringan yang baru saja terjadi di antara mereka. Sungguh sebuah pemandangan yang ironis mengingat beberapa bulan yang lalu mereka terlihat begitu sempurna saat bersembunyi di belakangku, merencanakan masa depan berdua sambil menertawakan kebodohanku yang mereka anggap tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan kotor mereka. Aku membiarkan mereka terus berteriak melampiaskan amarah, membiarkan setiap kata-kata menyakitkan keluar dari mulut mereka berdua, karena setiap makian yang mereka lontarkan adalah musik yang indah di telingaku sebagai bayaran atas rasa sakit yang pernah aku rasakan sendirian dalam diam. Ingatanku kembali melayang pada malam pertama aku mengetahui semua pengkhianatan ini. Sebuah malam yang terasa begitu dingin dan mencekik hingga aku hampir tidak bisa bernapas saat melihat bukti-bukti perselingkuhan mereka terpampang jelas di layar ponsel suamiku yang lupa dia kunci. Saat itu duniaku seakan runtuh. Hatiku hancur berkeping-keping, dan rasa sakitnya menjalar dari dada hingga ke seluruh persendian tubuhku membuatku jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Aku menangis tanpa suara karena takut Bram yang sedang tidur di ranjang kami terbangun dan melihat kelemahanku. Aku membekap mulutku sendiri dengan handuk agar isak tangisku tidak terdengar. Malam itu aku merasa menjadi wanita paling bodoh dan paling gagal di dunia. Meratapi nasib pernikahan yang sudah aku bangun dengan penuh pengorbanan selama bertahun-tahun namun dihancurkan begitu saja demi seorang rekan kerja yang haus akan validasi. Namun di tengah keterpurukan dan rasa sakit yang luar biasa itu, aku segera mengambil air wudhu dan bersimpuh di atas sajadah, mengadukan semua rasa sakit hati dan pengkhianatan ini kepada Sang Pencipta. Aku menangis sejadi-jadinya dalam sujudku, memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit ini tanpa harus kehilangan kewarasan dan harga diriku sebagai seorang istri sah. Di atas sajadah malam itu aku memohon dengan sangat sungguh-sungguh, Ya Allah berikanlah aku kesabaran seluas samudra untuk menghadapi ujian ini, tunjukkanlah jalanmu yang lurus agar aku tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan. Aku memohon ampunan atas segala kekuranganku sebagai istri. Namun aku juga meminta keadilan MU atas kezaliman yang mereka lakukan kepadaku di belakang punggungku dengan begitu tega. Aku menyadari bahwa marah dan melabrak mereka saat itu juga hanya akan membuatku terlihat seperti orang gila yang emosional. Dan Bram pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk memutarbalikkan fakta dan menyalahkanku atas kerusakan rumah tangga kami. Dia adalah laki-laki manipulatif yang selalu pandai mencari alasan. Jadi jika aku menyerangnya secara langsung, dia pasti akan berlindung di balik kebohongan baru dan membuatku semakin terlihat menyedihkan di mata semua orang. Oleh karena itu setelah selesai berdoa dan memohon pertolongan, hatiku tiba-tiba merasa sangat tenang dan dingin, seolah semua rasa cinta dan kasih sayang yang pernah aku miliki untuk Bram menguap begitu saja digantikan oleh sebuah tekad baja untuk memberinya pelajaran hidup yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku menghapus sisa air mataku di depan cermin kamar mandi, menatap pantulan wajahku sendiri yang pucat namun memiliki sorot mata yang tajam, dan malam itu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menang dan hidup bahagia di atas penderitaanku. Sejak malam penemuan bukti perselingkuhan itu aku mulai menyusun rencana dengan sangat hati-hati dan teliti, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa membuat mereka curiga bahwa aku sudah mengetahui rahasia kotor mereka.
Paginya aku bangun lebih awal seperti biasa, menyiapkan sarapan kesukaan Bram dengan senyuman paling manis yang bisa aku buat, dan menyapanya dengan nada suara yang lembut seolah tidak pernah terjadi apa-apa di malam sebelumnya. Bram terlihat sangat nyaman dan aman. Dia menyantap sarapannya dengan lahap sambil menceritakan rencana pekerjaannya hari itu di kantor. Sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang sedang menuangkan kopi ke cangkirnya ini sedang merencanakan kejatuhannya secara perlahan namun pasti. Aku bahkan sempat merapikan dasinya sebelum dia berangkat kerja, menepuk pelan bahunya dan mendoakan agar pekerjaannya lancar. Sebuah rutinitas pagi yang selalu aku lakukan namun kini terasa sangat hampa dan penuh dengan kepalsuan yang mendalam. Saat mobilnya perlahan keluar dari garasi dan menghilang di balik pagar rumah, senyum di wajahku seketika luntur berganti dengan tatapan kosong dan rencana-rencana matang yang mulai berputar liar di dalam kepalaku. Aku tahu bahwa menghancurkan orang yang sedang dimabuk asmara terlarang itu sangat mudah, karena mereka sebenarnya hidup dalam ketakutan dan paranoia yang tinggi, takut rahasia mereka terbongkar dan takut pasangan selingkuhnya akan mengkhianati mereka seperti mereka mengkhianati pasangan sahnya. Langkah pertamaku adalah memahami titik lemah mereka berdua secara mendalam tanpa harus turun tangan secara langsung yang bisa mengotori tanganku sendiri, atau merusak reputasiku sebagai istri yang baik dan penurut. Bram adalah pria yang sangat gila hormat dan sangat peduli dengan citra publiknya sebagai pengusaha muda yang sukses dan memiliki keluarga harmonis. Dia menganggap semua hartanya adalah hasil kerja kerasnya sendiri dan sangat protektif terhadap aset-aset perusahaannya. Sementara Clara adalah wanita muda yang ambisius, sangat haus akan pengakuan, selalu ingin terlihat mewah di depan teman-temannya, dan memiliki rasa tidak aman yang sangat tinggi mengenai statusnya sebagai wanita simpanan yang disembunyikan dari publik. Aku menyadari bahwa jika aku bisa membuat Bram merasa aset dan usahanya terancam, dan membuat Clara merasa posisinya tidak aman dan ada wanita lain yang merebut perhatian Bram, maka mereka akan mulai saling mencurigai secara otomatis. Aku mulai mengumpulkan informasi secara diam-diam, mempelajari struktur keuangan perusahaan Bram dari dokumen-dokumen yang sering dia tinggalkan sembarangan di ruang kerjanya di rumah, dan mencari tahu kebiasaan serta lingkaran pertemanan Clara melalui media sosial yang aku pantau menggunakan akun palsu. Aku menyusun potongan-potongan informasi itu seperti sedang merangkai sebuah teka-teki silang yang rumit, mencari celah yang tepat untuk memasukkan racun keraguan ke dalam pikiran mereka berdua agar mereka mulai mempertanyakan kesetiaan satu sama lain. Kini kembali ke ruang tamu yang berantakan ini, melihat mereka saling mengumpat dan merendahkan martabat masing-masing benar-benar memberikan kepuasan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah berbulan-bulan aku menahan kesabaran. Bram baru saja melempar sebuah buku tebal ke arah Clara namun meleset dan menghantam dinding, membuat Clara semakin histeris dan memaki Bram dengan sebutan laki-laki pecundang yang tidak punya apa-apa lagi selain hutang dan janji palsu. Aku menarik napas panjang menikmati ketegangan di ruangan ini, menyadari bahwa setiap rencana yang aku susun selama berbulan-bulan telah berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun yang meleset dari perkiraanku. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa akulah dalang dibalik semua kekacauan yang menimpa pekerjaan dan hubungan gelap mereka. Akulah yang memindahkan bidak catur dalam kegelapan sementara mereka dengan bodohnya saling serang di tempat yang terang. Aku meletakkan cangkir tehku kembali ke atas tatakan porselen dengan bunyi dentingan pelan yang entah bagaimana berhasil memecah suara teriakan mereka sejenak, membuat mereka berdua menoleh ke arahku dengan tatapan bingung dan marah bercampur menjadi satu. Wajahku tetap datar dan tenang. Tidak ada raut kemarahan atau kesedihan sedikit pun di mataku, hanya tatapan dingin dan menusuk yang sengaja aku tunjukkan untuk membuat mereka semakin merasa terintimidasi dan kehilangan akal sehat dalam situasi yang sudah sangat tidak terkendali ini. 6 bulan yang lalu malam terasa lebih panjang dan mencekam dari biasanya diiringi suara rintik hujan yang tak kunjung reda membasahi jendela kamar utama kami. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Bram pulang dengan langkah gontai mengeluh kelelahan karena urusan bisnis yang menyita banyak waktu. Sebuah alasan klise yang selalu aku telan mentah-mentah selama ini tanpa pernah menaruh curiga sedikit pun padanya. Ia langsung melemparkan jas kerjanya sembarangan ke atas sofa kecil di sudut kamar lalu menjatuhkan dirinya ke atas ranjang dan langsung tertidur lelap. Bahkan mendengkur halus dalam hitungan menit seolah tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Aku yang terbangun karena suara pintu perlahan bangkit dari tempat tidur berniat merapikan pakaiannya yang berserakan seperti kebiasaanku setiap malam sebagai seorang istri yang telaten mengurus keperluan suaminya. Namun saat tanganku mengangkat jas abu-abu miliknya itu, sebuah aroma parfum asing yang menyengat langsung menusuk indera penciumanku. Aroma mawar merah campur vanila yang sangat manis dan murahan. Sama sekali bukan jenis parfum yang biasa dipakai oleh rekan kerja pria atau klien bisnisnya yang rata-rata berpenampilan formal. Perasaanku mulai tidak enak dan jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun aku berusaha menepis pikiran negatif yang mulai bermunculan dan merogoh saku dalam jas tersebut untuk mengeluarkan barang-barang sebelum menaruhnya di keranjang cucian kotor.
Jemariku menyentuh sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Sebuah setruk pembayaran dari sebuah hotel butik mewah di pusat kota yang tercetak jelas dengan tanggal hari itu dan pemesanan kamar tipe paling eksklusif selama 4 jam. Tubuhku seketika membeku melihat sederet angka dan nama hotel yang tertera di atas kertas putih tersebut. Pikiranku mulai merangkai berbagai kemungkinan buruk yang selama ini selalu aku hindari dan aku sangkal. Aku menoleh perlahan ke arah ranjang menatap wajah suamiku yang sedang tertidur pulas dengan napas teratur. Wajah pria yang selama 10 tahun ini aku percayai dengan sepenuh jiwa ragaku tanpa keraguan sedikit pun. Dengan tangan gemetar aku melangkah pelan menuju nakas di sebelah tempat tidurnya lalu mengambil ponsel pintarnya yang tergeletak begitu saja dengan layar menghadap ke bawah, agar tidak menyilaukan mata saat ada notifikasi masuk. Jari telunjukku menekan tombol daya dan layar menyala meminta kata sandi berupa 4 digit angka yang anehnya telah dia ubah tanpa sepengetahuanku sejak beberapa bulan terakhir ini. Tanganku terasa sangat dingin dan berkeringat. Aku mencoba memasukkan tanggal pernikahan kami namun layar menunjukkan kata sandi salah. Lalu aku mencoba tanggal lahirnya dan hasilnya tetap sama persis membuatku semakin merasa putus asa. Di tengah keputusasaan itu, entah dorongan dari mana aku teringat akan seorang karyawan magang di kantornya yang sering ia ceritakan akhir-akhir ini dengan mata berbinar. Seorang gadis muda bernama Clara yang tanggal lahirnya pernah dia sebutkan secara tidak sengaja saat kami membahas data karyawan baru. Dengan sisa keberanian yang ada aku mengetikkan 4 angka tanggal lahir perempuan itu ke layar. Dan seketika layar ponsel terbuka tanpa hambatan sedikit pun memberikan akses penuh ke dalam dunia rahasia suamiku yang sangat gelap dan penuh dengan pengkhianatan kotor. Duniaku seakan runtuh hancur berantakan tepat pada detik itu juga. Napasku tercekat di tenggorokan saat mataku menyapu puluhan pesan singkat dari sebuah aplikasi obrolan tersembunyi yang sengaja dia ubah ikonnya agar terlihat seperti aplikasi kalkulator biasa di layar utama. Aku membuka ruang obrolan paling atas yang dipenuhi dengan deretan kata-kata mesra, panggilan sayang yang menjijikan untuk dibaca, dan janji-janji manis yang dulu pernah dia ucapkan kepadaku secara eksklusif di awal pernikahan kami. Mereka membicarakan pertemuan rahasia mereka di hotel mewah tadi siang, membahas betapa nyamannya pelukan satu sama lain, dan bahkan merencanakan liburan romantis ke luar negeri dengan menggunakan dana operasional perusahaan yang selama ini dia katakan sedang mengalami kesulitan arus kas. Aku membaca setiap baris kalimat dengan mata nanar dan hati yang teriris sembilu. Air mataku mulai menggenang mengaburkan pandanganku yang menatap layar. Namun aku menolak untuk berkedip karena aku ingin mengingat setiap kata pengkhianatan ini sebagai bahan bakar kemarahanku yang abadi di kemudian hari. Ada juga beberapa foto yang dikirimkan oleh wanita itu melalui pesan singkat. Foto-foto mereka berdua yang sedang tersenyum bahagia di berbagai tempat makan mewah. Wajah Clara yang terlihat begitu bangga bersandar di bahu suamiku dengan senyum kemenangan yang seolah mengejek keberadaanku sebagai istri sah yang bodoh menunggunya di rumah. Rasa mual yang luar biasa hebat tiba-tiba menyerang perutku membuatku harus menutup mulut rapat-rapat dengan punggung tanganku agar tidak mengeluarkan suara isakan atau muntahan yang bisa membangunkan pria pengkhianat yang sedang tertidur pulas tak jauh dari posisiku berdiri. Aku melangkah mundur dengan terhuyung kehilangan keseimbangan, menyandarkan punggungku ke dinding kamar yang terasa sangat dingin sambil perlahan merosot turun, hingga terduduk tanpa tenaga di atas lantai kayu berlapis karpet tipis. Kepalaku pening luar biasa dan pandanganku berputar. Bayangan masa lalu saat kami merintis kehidupan dari bawah kembali berputar seperti kaset rusak di dalam kepalaku mengingatkanku pada semua pengorbanan yang telah aku berikan untuk mendukung karirnya hingga bisa sukses seperti sekarang. Ingatanku melayang jauh melintasi waktu ke masa remajaku saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Bandar Lampung. Masa di mana aku belajar tentang arti kerasnya kehidupan dan ketangguhan mental dari ibuku yang membesarkanku sendirian dengan penuh keringat dan air mata perjuangan. Aku ingat betul bagaimana kerasnya lingkungan di sana menempaku menjadi wanita yang tangguh dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Wanita yang rela menekan ego dan mengorbankan mimpinya sendiri demi memastikan orang yang dia cintai bisa mencapai puncak kesuksesan yang diimpikan. Dan sekarang setelah 10 tahun aku mendampinginya melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya, memastikan perutnya selalu terisi makanan bergizi dan pakaiannya selalu licin disetrika. Inikah balasan setimpal yang aku terima atas semua kesetiaan butaku selama ini? Dia mencampakkanku begitu saja layaknya barang rongsokan demi seorang wanita muda yang hanya tahu cara menghamburkan uangnya di pusat perbelanjaan. Seorang wanita yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya menahan lapar memakan nasi sisa kemarin hanya agar suaminya bisa membeli bensin untuk berangkat kerja mencari pelanggan. Kemarahan yang teramat sangat pekat mulai mendidih di dalam relung dadaku. Perlahan mengubah rasa sedih yang melumpuhkan sendi-sendi ini menjadi sebuah tekad baja yang sangat tajam dan mematikan untuk membalas dendam. Di tengah badai emosi yang mengoyak kewarasanku di malam yang panjang itu, aku memaksakan diri untuk berdiri dengan sisa tenaga, meletakkan kembali ponsel laknat itu ke tempat asalnya di atas nakas dengan posisi yang persis sama, agar dia tidak menaruh curiga sedikit pun saat bangun nanti. Aku berjalan tertatih menuju kamar mandi dalam, menyalakan keran air dingin dan membasuh wajahku berulang kali dengan kasar,
mencoba menghilangkan jejak air mata yang menempel dan mengusir rasa panas yang serasa membakar rongga dadaku dari dalam. Air dingin yang menyentuh kulit wajahku perlahan membawa sedikit kesadaran rasional, mengingatkanku bahwa bertindak gegabah malam ini dan membangunkannya untuk marah-marah tidak akan memberikan keuntungan apapun selain kepuasan sesaat yang pada akhirnya akan menghancurkan posisiku sendiri secara hukum dan sosial. Setelah menenangkan diri dan membersihkan wajah, aku mengambil air wudhu dengan sangat khusyuk di bawah pancuran air, membiarkan air menyucikan hati dan pikiranku dari niat-niat buruk yang meledak-ledak tidak terkendali. Lalu aku membentangkan sajadah tebal di sudut ruangan yang jauh dari jangkauan pandangan ke arah ranjang. Aku melaksanakan salat malam dengan derai air mata yang tidak mengeluarkan suara isakan sedikit pun. Setiap gerakan sujudku terasa begitu berat seolah membawa beban ribuan ton penderitaan di pundakku. Namun di saat yang sama sujud itu juga terasa begitu melegakan karena aku tahu ada tempat bersandar yang paling kuat di alam semesta ini. Di rakaat terakhir aku menumpahkan segala keluh kesahku yang menyiksa batin, merintih dalam hati memohon kekuatan yang tidak terbatas kepadanya. Ya Allah, pandanglah hamba-Mu yang sedang teraniaya hancur ini dengan kasih sayang MU yang luas. Aku menyerahkan segala urusan dan rasa sakit tak tertahankan ini ke dalam genggaman takdir MU yang mutlak. Tunjukkanlah jalan-Mu yang paling terang agar aku bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi mereka berdua tanpa harus menjadi orang yang sama kotor dan hinanya dengan mereka. Setelah melipat sajadah dan merapikan mukena yang basah oleh air mata, aku duduk terdiam di tepi ranjang memandangi wajah Bram untuk terakhir kalinya dengan perasaan cinta yang sudah sepenuhnya mati membusuk tak bersisa sedikit pun di hatiku. Mulai detik ini dan seterusnya, pria yang terbaring tanpa dosa di depanku ini bukan lagi suamiku tempatku berlindung. Dia hanyalah sebuah target operasi, sebuah rintangan menyebalkan yang harus aku singkirkan dari jalan kehidupanku dengan cara yang paling elegan dan tak terlupakan oleh sejarah hidupnya. Aku menyadari dengan sangat jernih bahwa kunci utama dari semua rencana pembalasan dendam ini adalah ketenangan absolut. Sebuah topeng kesempurnaan porselen yang tidak boleh retak sedikit pun di hadapannya, atau di hadapan wanita simpanannya saat kami tidak sengaja bertemu. Aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur menangis. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan murahan dengan melihatku mengemis cinta di kaki mereka. Sebaliknya aku akan membuat mereka merasa terbang tinggi berada di puncak kebahagiaan sebelum aku menarik karpet dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka jatuh menghantam dasar jurang berbatu. Dengan tekad membara yang sudah bulat memutihkan hatiku, aku merebahkan diri di sampingnya dengan jarak yang aman, memejamkan mata bukan untuk mencari tidur yang nyenyak, melainkan untuk mulai merangkai skenario-skenario panjang di dalam kepalaku, menyusun langkah demi langkah seperti seorang jenderal ahli taktik yang sedang merencanakan strategi perang besar-besaran. Aku menghitung setiap kemungkinan buruk yang bisa terjadi, memetakan setiap titik kelemahan mereka yang rentan, dan merancang sebuah perangkap psikologis jaring laba-laba yang akan mengunci mereka berdua dalam sebuah permainan mematikan di mana aku adalah satu-satunya pemegang kendali mutlak atas akhir dari cerita tragis ini. Pagi harinya cahaya matahari menyusup masuk menembus melalui celah gorden tebal kamar, menyilaukan mata dan memaksa Bram untuk terbangun dari tidur lelapnya dengan suara lenguhan pelan sambil merentangkan kedua tangannya. Sesuai dengan skenario yang sudah aku susun semalaman suntuk tanpa memejamkan mata, aku sudah bangun jauh lebih awal dari biasanya, mandi air hangat, merias wajahku dengan sempurna menutupi mata panda namun tetap terlihat natural, dan mengenakan pakaian rumah yang sangat rapi serta wangi bunga lili. Aku berdiri bersandar di ambang pintu kamar sambil tersenyum manis penuh kehangatan ke arahnya. Menyapanya dengan nada suara yang ceria seolah tidak ada beban pengkhianatan apapun di hatiku, membawakan secangkir kopi hitam kesukaannya dan meletakkannya dengan hati-hati di atas nakas tepat di sebelah ponsel yang menyimpan jutaan kebohongannya. Bram membalas senyumanku dengan raut wajah yang terlihat begitu lega dan santai. Mungkin di dalam hatinya dia bersyukur melihatku bersikap normal yang berarti aku tidak mencurigai apapun tentang keterlambatannya pulang ke rumah semalam. Dia meraih tanganku dengan lembut dan mengecup punggung tanganku dengan bibir pengkhianatnya, mengucapkan terima kasih atas kopi hangat yang aku buatkan pagi ini. Sebuah tindakan penuh kepalsuan memuakan yang membuat perutku kembali mual hebat namun aku berhasil menahannya dengan sangat baik di balik senyumanku. Aku membalas kecupannya dengan belayan lembut penuh kepura-puraan di rambutnya. Menyuruhnya segera mandi karena sarapan nasi goreng makanan laut kesukaannya sudah siap terhidang di meja makan. Lalu aku berbalik dan berjalan keluar kamar dengan langkah ringan yang penuh dengan akting tingkat tinggi. Di meja makan suasana pagi itu terasa begitu hangat dan harmonis layaknya keluarga bahagia. Setidaknya itulah ilusi yang terlihat dari luar jika ada orang lain yang memperhatikan interaksi kami mengobrol pagi itu. Bram menyantap sarapannya dengan sangat lahap tanpa rasa bersalah, menceritakan betapa lelahnya dia menghadapi klien cerewet dari luar kota semalam suntuk, mengarang cerita bohong dengan sangat lancar tanpa terbata-bata sedikit pun, sebuah bakat manipulasi tingkat dewa yang baru aku sadari keberadaannya hari ini. Aku mendengarkan setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya dengan penuh perhatian palsu,
menganggukkan kepala dan sesekali menimpali dengan kata-kata simpati yang menyentuh hati, memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri bekerja keras demi menjaga kesehatannya sendiri agar tidak jatuh sakit. Di kedalaman hatiku yang paling gelap aku menertawakan kebodohannya yang hakiki, menertawakan betapa mudahnya pria sombong ini tertipu oleh wajah tenangku dan senyuman simpatiku. Sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya saat ini sedang aku rekam dengan teliti di dalam ingatanku sebagai bukti kebusukannya kelak. Aku bahkan dengan sengaja menawarkan diri untuk mengirimkan makan siang spesial ke kantornya hari ini, beralasan bahwa aku membuat menu baru yang sangat sayang jika tidak dia nikmati selagi hangat dari dapur. Sebuah tawaran jebakan yang awalnya dia tolak dengan halus karena takut merepotkan istri tersayangnya, namun akhirnya dia terima juga setelah aku membujuknya dengan nada manja merajuk. Penolakannya yang terdengar halus itu sudah cukup membuktikan analisaku bahwa dia merasa sangat terancam dan tidak nyaman jika aku datang ke wilayah kekuasaannya di mana Clara berada berkeliaran. Dan justru karena ketakutannya itulah aku harus datang hari ini untuk mulai menjalankan langkah pertamaku dalam menyebar teror mental secara perlahan namun pasti. Setelah Bram berpamitan dan berangkat kerja mengendarai mobil mewahnya yang dia beli dari hasil keuntungan perusahaan di mana sebagian besar ide bisnis awalnya berasal dari pemikiranku, aku segera bersiap-siap dengan sangat teliti menuju medan perang pertamaku. Aku memilih pakaian pelindung tempurku dengan sangat hati-hati di depan cermin, sebuah gaun kerja selutut berwarna biru dongker gelap yang memberikan kesan elegan, anggun, dan sangat profesional, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna senada dan tas tangan merek ternama keluaran terbaru pemberiannya tahun lalu saat ulang tahunku. Aku menata rambut ikalku dengan jepitan rapi ke belakang, menambahkan sedikit pulasan pewarna bibir berwarna merah gelap yang memberikan kesan tegas dan mengintimidasi namun tetap terlihat pantas, memastikan penampilanku secara keseluruhan tidak kalah berkelas dan elegan dibandingkan dengan wanita muda murahan yang menjadi simpanannya itu. Tujuanku merias diri hari ini sama sekali bukan untuk melabrak menangis atau membuat keributan murahan memalukan di lobi kantornya, melainkan hanya untuk sekadar menunjukkan kehadiranku secara fisik, untuk mengingatkan semua orang di sana terutama nyali Clara, bahwa aku adalah ratu berdaulat yang sesungguhnya di kehidupan Bram dan dia hanyalah selir bayangan gelap yang tidak memiliki tempat untuk berdiri di bawah sinar matahari. Aku mengemas makan siang yang lezat itu ke dalam kotak makanan berbahan kaca tahan panas yang terlihat mahal, menyusun lauk pauknya dengan nilai estetik tinggi seolah ini adalah pesanan eksklusif dari restoran bintang 5, lalu melangkah keluar rumah mengunci pintu dengan dada membusung dan dagu terangkat menantang langit, sangat siap menghadapi kerasnya dunia dengan senyuman paling mematikan yang pernah aku miliki sepanjang hidupku. Perjalanan mengendarai mobil menuju kantor Bram memakan waktu sekitar 45 menit membelah kemacetan kota Jakarta yang padat merayap, memberikanku banyak waktu berharga untuk menenangkan diri dan memutar kembali musik klasik instrumental di dalam kabin mobil agar pikiranku tetap fokus, tajam, dan tidak mudah terbawa emosi. Sesampainya di lobi gedung perkantoran berlapis kaca yang megah itu, aku disambut dengan senyuman hormat dan sapaan menunduk dari para petugas keamanan berseragam serta resepsionis cantik yang sudah sangat mengenalku dengan baik sebagai istri sah dari direktur utama perusahaan yang paling dihormati. Aku membalas sapaan sopan mereka dengan sangat ramah dan anggun, menyempatkan diri menanyakan kabar keluarga mereka sebagai basa-basi sebentar untuk terus mempertahankan citra sempurnaku sebagai istri bos besar yang rendah hati, dermawan, dan sangat penyayang kepada bawahan, sebelum melangkah pasti menuju area lift khusus eksekutif di sudut lorong. Saat pintu lift perlahan terbuka di lantai petinggi tempat ruangan Bram berada dengan karpet mewahnya, suasana kantor yang tadinya bising dan sibuk seketika menjadi sedikit lebih hening dan kondusif. Beberapa karyawan manajer menoleh dan menyapaku dengan sangat hormat, dan mataku dengan cepat seperti elang memindai seluruh penjuru ruangan mencari sosok wanita muda pengkhianat yang telah berani menghancurkan kebahagiaan hidupku. Dan pencarianku tidak memakan waktu lama karena di sanalah dia berada. Duduk santai di balik meja kerjanya yang posisinya tidak terlalu jauh dari pintu ruangan suamiku, mengenakan pakaian kerja yang potongannya terlalu ketat untuk ukuran norma seorang staf administrasi biasa, sedang memegang setumpuk dokumen penting dengan raut wajah terkejut memucat saat matanya menangkap kehadiranku yang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Aku melangkah dengan sangat anggun dan percaya diri melewati jajaran meja-meja karyawan lain yang menunduk hormat. Arah langkah kakiku dengan sengaja aku buat melenceng lurus menuju meja kerja Clara sebelum aku masuk ke dalam ruangan suamiku. Setiap bunyi ketukan keras hak sepatuku yang beradu dengan lantai marmer terdengar menggema seperti detak bom waktu yang sedang menghitung mundur menuju ledakan. Saat tubuhku tiba berdiri tegak tepat di depan mejanya yang berantakan, Clara buru-buru berdiri dari kursinya dengan gerakan kikuk yang kentara. Wajah cantiknya sedikit memucat kehilangan darah dan senyumannya terlihat sangat kaku bergetar saat dia menyapaku dengan sebutan ibu direktur yang terhormat. Aku membalas sapaan kakunya dengan senyuman yang jauh lebih manis dan menghangatkan ruangan, menatap tajam langsung ke dasar retinanya yang menyiratkan kepanikan dan ketakutan tersembunyi bagai pencuri yang tertangkap basah,
Lalu aku menyapanya balik dengan suara yang sangat lembut mengalun namun memiliki penekanan ancaman yang sangat jelas di setiap ujung suku katanya. Aku berbasa-basi menanyakan kabarnya hari ini dan memuji keluasan penampilannya. Mengatakan dengan nada bercanda bahwa riasan wajahnya terlihat sangat mencolok dan cantik menawan walau sebenarnya sedikit berlebihan jika digunakan untuk jam kerja kantoran biasa. Sebuah pujian bersayap beracun yang langsung membuat warna merah pada menjalar di kedua pipinya karena rasa malu yang amat sangat bercampur dengan kemarahan yang tertahan di tenggorokan. Aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana jari-jarinya sedikit bergetar hebat saat memegang ujung map dokumen, menandakan betapa rapuhnya mental dan pertahanan wanita ini saat berhadapan langsung di hadapanku, dan pemandangan menyedihkan itu memberikan suntikan kepuasan yang luar biasa besar melegakan rongga di dalam dadaku. Aku tidak berniat memperpanjang percakapan basa-basi kami yang memuakan ini. Aku hanya mengulurkan tangan menepuk pelan bahunya yang tegang dengan sentuhan yang seolah bersahabat namun menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang rusuknya. Lalu aku berbalik meninggalkannya yang masih mematung menahan napas untuk melanjutkan langkah kakiku menuju pintu kayu kokoh ruangan suamiku. Aku membuka gagang pintu ruangan Bram secara perlahan tanpa repot-repot mengetuk terlebih dahulu, sebuah hak istimewa absolut yang hanya kumiliki seorang sebagai nyonya rumah, dan mendapatinya sedang menelepon seseorang dengan nada suara serius yang seketika berubah menjadi sangat gugup dan memucat saat melihatku melangkah masuk membawa tas berisi kotak makanan siang. Dia buru-buru memutus panggilan teleponnya secara sepihak, berdiri tergesa-gesa dari kursi kulit kebesarannya dan setengah berlari menghampiriku dengan suara tawarnya yang terdengar sangat dipaksakan keluar dari kerongkongannya. Menanyakan dengan nada heran mengapa aku harus repot-repot datang mengantarkan makanan padahal cuaca di luar sana sedang sangat terik membakar kulit. Aku meletakkan bekal makanan rantang kaca itu di atas meja tamu kaca di sudut ruangan yang sejuk, menghampiri tubuhnya dan dengan penuh perhatian merapikan kerah kemeja mahalnya yang sebenarnya sudah terlipat sangat rapi tanpa celah. Lalu menatap langsung ke dalam matanya dengan pandangan penuh kasih sayang memuja yang 100% terbuat dari kepalsuan. Aku berbisik pelan mengatakan bahwa aku sangat merindukannya di rumah dan kebetulan aku sedang ada urusan belanja di pusat perbelanjaan dekat sini. Jadi aku menyempatkan diri untuk mampir sejenak dan memastikan suamiku yang gila kerja memforsir diri ini tidak melupakan jadwal makan siangnya yang penting. Bram tampak sangat lega menghembuskan napas mendengar alasanku yang masuk akal itu. Dia merengkuh dan memelukku erat seolah aku adalah pelampung pelindung nyawanya dari badai. Sama sekali tidak menyadari bahwa pelukan hangatku saat ini lebih mirip seperti lilitan lambat seekor ular piton raksasa yang sedang mengukur dimensi tubuh mangsanya sebelum menelannya bulat-bulat hidup-hidup. Kami berdua menghabiskan waktu makan siang bersama di sofa ruangan itu dengan penuh tawa canda dan obrolan ringan mengenai bisnis. Sementara dari balik celah tirai dinding kaca buram ruangannya, aku bisa dengan mudah membayangkan Clara sedang duduk gelisah di mejanya dengan perasaan cemburu buta dan amarah yang membakar hangus hatinya melihat keharmonisan pernikahan kami yang dipamerkan secara tidak langsung. Sebelum aku berpamitan pulang meninggalkan ruangan kantornya yang mewah itu, aku sengaja meninggalkan sebuah jejak kecil mematikan yang akan menjadi benih racun pertama dari rencana panjangku untuk menghancurkan kewarasan mental Clara dan membuat Bram mulai merasa selalu diawasi gerak-geriknya. Saat Bram sedang pamit sebentar pergi ke kamar kecil di bagian dalam ruangannya untuk mencuci tangan dan berkumur setelah selesai makan, aku bergerak cepat mengambil selembar kertas catatan tempel berwarna kuning muda dari atas tumpukan dokumen di mejanya. Lalu aku menuliskan sebuah pesan ancaman singkat tanpa nama pengirim dengan bentuk tulisan tangan yang sengaja aku ubah kemiringannya agar tidak bisa dikenali. Pesan tulisan tangan itu berbunyi sangat sederhana namun memiliki makna ganda yang mematikan dan menakutkan. Aku tahu persis apa yang kalian berdua lakukan di kamar hotel itu siang ini. Nikmati sisa waktumu bersenang-senang selagi bisa karena rahasia busuk ini tidak akan terkubur selamanya di dalam tanah. Aku melipat kertas catatan kuning itu menjadi bentuk persegi kecil yang tidak mencolok pandangan mata. Lalu saat aku berjalan pelan keluar ruangan melewati area meja Clara untuk menuju lift pulang, dengan gerakan tangan yang sangat cepat dan terlatih seolah tanpa sengaja menyenggol, aku menjatuhkan lipatan kertas itu tepat masuk ke dalam tas tangannya yang terbuka sedikit menjeblak di bawah kolong meja kerjanya. Aku terus melanjutkan berjalan santai menuju pintu keluar koridor seolah tidak terjadi peristiwa apa-apa, melambaikan tangan dengan riang gembira ke arah Bram yang setia mengantarku sampai ke batas pintu kaca lobi. Dengan penuh kepuasan meninggalkan mereka berdua terjebak selamanya dalam sebuah teka-teki misterius berdarah yang akan segera menggerogoti pikiran sehat mereka setiap detiknya. Di dalam kesunyian perjalanan menyetir pulang menuju rumah, aku tidak bisa menahan suara tawa kecil yang akhirnya lolos membahana dari sela-sela bibirku, menertawakan betapa mudah dan menyenangkannya menanamkan rasa ketakutan kronis ke dalam hati orang-orang serakah yang memiliki dosa besar dan berusaha setengah mati menutupinya dari dunia. Aku bisa membayangkan dengan sangat jelas dan terang benderang bagaimana reaksi wajah Clara nanti saat dia sedang merapikan barang dan membuka tasnya lalu menemukan surat kaleng misterius itu. Dia pasti akan panik luar biasa keringat dingin. Detak jantungnya akan berdetak kencang tak karuan seperti mau pecah.
Dan pikiran piciknya akan langsung tertuju pada satu pertanyaan besar yang menakutkan mengenai siapa sebenarnya pengirim tak kasat mata itu. Dia pasti akan mulai mencurigai dan mengawasi semua rekan-rekan kerjanya di lantai kantor itu dengan pandangan paranoid. Atau parahnya lagi dia mungkin akan berpikir gila mencurigai bahwa Bram sendiri yang sengaja mempermainkan mentalnya. Menciptakan celah retakan pertama yang sempurna dalam hubungan gelap mereka yang selama ini mereka agung-agungkan dan mereka anggap kebal dari badai apapun. Aku menyandarkan kepalaku dengan rileks di sandaran jok mobil yang empuk dan nyaman, merasakan beban batu besar yang sedari semalam menindih dadaku perlahan mulai berkurang dan menguap, digantikan oleh aliran hormon adrenalin yang mengalir sangat deras menyemangati setiap sel saraf di dalam tubuhku untuk terus bersemangat melanjutkan permainan catur psikologis yang seru ini. Ini semua hanyalah babak permulaan kecil dari sebuah pertunjukan teater besar yang sudah aku rancang sutradarai dengan sempurna. Sebuah pembukaan jalan cerita yang berjalan pelan namun pasti akan menyeret mereka berdua tanpa ampun ke dalam pusaran penderitaan mental yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka di dunia ini. Sesampainya langkahku memijak lantai rumah yang sepi dan berukuran sangat luas ini, aku tidak membuang waktu sedetik pun untuk sekadar duduk bersantai atau beristirahat meluruskan kaki. Ada tugas investigasi besar lain yang sangat mendesak dan harus aku selesaikan hari ini juga yaitu membongkar paksa semua rahasia aliran keuangan perusahaan yang selama ini sengaja ditutup-tutupi dan disembunyikan Bram dariku dengan dalih kerahasiaan bisnis. Aku melangkah pasti masuk ke dalam ruang kerja pribadinya di sayap kanan rumah. Sebuah ruangan tertutup yang selalu dia larang keras untuk aku masuki dengan alasan klise banyak dokumen rahasia dewan direksi perusahaan yang tidak boleh diganggu-gugat posisinya sedikit pun oleh sembarang orang. Namun pria bodoh itu lupa memperhitungkan fakta bahwa aku adalah nyonya rumah yang memegang kendali atas salinan duplikat semua anak kunci pintu dan laci di bangunan rumah ini, termasuk kunci laci baja meja kerjanya yang paling bawah letaknya tempat di mana dia biasa menyimpan map-map plastik penting berlogo resmi perusahaan. Dengan mengenakan sarung tangan karet tipis transparan agar aku tidak meninggalkan jejak sidik jari minyak sedikit pun yang bisa membuatnya curiga, aku membuka putaran kunci laci tersebut tanpa suara dan mulai memilah-milah dengan cepat tumpukan kertas laporan mutasi keuangan bulanan, buku tabungan cadangan atas nama perusahaan, dan beberapa map berisi sertifikat kepemilikan properti yang belum pernah sekalipun dia ceritakan keberadaannya kepadaku sejak kami menikah. Aku memotret setiap lembaran halaman dokumen bernilai penting itu menggunakan kamera dari ponsel khusus yang baru saja aku beli secara tunai dalam perjalanan pulang tadi. Sebuah ponsel prabayar murah sekali pakai yang tidak terdaftar sama sekali atas nama identitasku. Memastikan semua bukti kuat kejahatan finansialnya terekam dan tersimpan dengan sangat aman di awan digital tanpa ada risiko sedikit pun terlacak oleh tim keamanan sibernya. Apa yang berhasil aku temukan di dalam tumpukan laci rahasia itu benar-benar membuka lebar mataku yang selama ini tertutup tentang seberapa dalam dan busuk kebohongan pria ini menjerat hidupku selama bertahun-tahun pernikahan kami yang selalu terlihat sangat membahagiakan dan sempurna di mata keluarga besar maupun orang lain. Ternyata dari data mutasi itu terungkap bahwa selama ini perusahaannya tidak pernah sama sekali mengalami masa kesulitan arus kas keuangan seperti yang selalu dia keluhkan dan jadikan alasan kepadaku setiap kali aku meminta tambahan dana untuk biaya perbaikan atap rumah, atau sekadar dana donasi rutin bulanan Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu. Laporan keuangan rahasia internal itu menunjukkan grafik keuntungan bersih perusahaan yang sangat fantastis dan terus menanjak setiap bulannya tanpa henti. Namun anehnya sebagian besar dana tunai tersebut dengan sengaja dialirkan ke berbagai nomor rekening-rekening pribadi fiktif atas nama orang lain yang sama sekali tidak aku kenal. Diduga sangat kuat sebagai rekening penampung sementara untuk tujuan memalsukan dan menghindari bayaran pajak negara serta menyembunyikan aset berharga dari pencatatan hukum harta gonogini bersama kami. Dan hal yang paling menyayat hati menyakitkan dari semua temuan bukti dokumen kertas itu adalah adanya sebuah lembar kwitansi resmi pembelian satu unit kamar apartemen super mewah di kawasan elit pusat kota yang diatasnamakan identitas Clara. Dibeli secara lunas tunai tepat 1 bulan yang lalu menggunakan aliran dana taktis perusahaan yang seharusnya menurut rapat direksi digunakan untuk modal ekspansi pembukaan cabang bisnis baru di luar pulau. Pengkhianatan tingkat tinggi ini bukan lagi sekadar urusan perselingkuhan ranjang dan romansa cinta terlarang yang murahan. Ini adalah murni sebuah perampokan hak sistematis berdarah dingin terhadap hak-hak finansialku sebagai istri sah pendiri. Sebuah penipuan hukum terencana yang bertujuan busuk untuk memiskinkan diriku secara finansial membiarkanku mati kelaparan sementara dia bersenang-senang membangun istana emas untuk wanita simpanan mudanya. Penemuan berbagai aset-aset tersembunyi bernilai miliaran ini justru semakin menguatkan pondasi strategiku untuk membalas dendam, memberikan tambahan amunisi senjata baru yang jauh lebih mematikan daya ledaknya dari sekadar memanfaatkan rasa cemburu buta akibat perselingkuhan murahan di hotel kelas atas. Aku mengembalikan semua tumpukan map dan dokumen kertas itu ke posisi tatanan aslinya semula dengan ingatan fotografis yang sangat presisi dan akurat. Lalu mengunci kembali lubang kunci lacinya dengan sangat hati-hati mencabut kuncinya seolah tidak pernah ada satu tangan pun yang menyentuhnya sejak dia pergi ke kantor bekerja pagi tadi.
Aku melangkah keluar dari ruang kerjanya yang dingin itu dengan langkah kaki yang terasa lebih ringan tanpa beban namun dengan tekad di dada yang ribuan kali lebih kuat dan kokoh bagai karang. Menyadari sepenuhnya bahwa titik lemah Bram yang paling fatal dan rentan untuk dihancurkan bukanlah Clara sang simpanan, melainkan tumpukan hartanya dan citra reputasinya yang selama ini dibangun tinggi di atas pondasi kebohongan. Jika aku hanya membuang waktu menyerang dan merusak hubungannya dengan si Clara itu, dia mungkin hanya akan marah sejenak merasa kehilangan lalu dengan mudah mencari wanita bayaran lain keesokan harinya, karena dia merasa masih memiliki kekuasaan mumpuni dan segunung uang untuk membeli kesenangan baru di luar sana. Namun hal itu akan sangat berbeda ceritanya jika aku berhasil menghancurkan fondasi urat nadi keuangannya. Jika aku mampu merampas kembali secara legal semua aset berharga yang seharusnya menjadi hak milikku dan membuatnya jatuh miskin menjadi gembel tak bersisa sedikit pun, maka dia dipastikan akan hancur sehancur-hancurnya menangis darah tanpa pernah bisa memiliki kesempatan bangkit lagi. Dan di saat momen kejatuhannya tiba di mana dia sudah tidak memiliki satu peser uang pun lagi di sakunya, aku sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa wanita parasit penghisap darah seperti Clara akan bertransformasi menjadi orang pertama yang akan meludahi wajahnya dan meninggalkannya membusuk sendirian penuh penderitaan di pinggir jalanan kota. Malam pun akhirnya tiba menyelimuti kota. Waktu di mana pertunjukan topengku sebagai istri yang baik harus kembali dimainkan di panggung utama dengan porsi akting yang jauh lebih sempurna dan meyakinkan. Menyambut suamiku pulang dari kantor dengan senyum sapaan hangat dan pelukan erat manja seakan aku adalah wanita paling bahagia dan beruntung di seluruh dunia ini karena memilikinya. Namun pada malam pertunjukan kali ini aku diam-diam sudah menyiapkan sebuah kejutan bom waktu kecil untuk menguji secara langsung seberapa besar efek destruktif dari surat kaleng ancaman yang aku tanam di dalam tas Clara tadi siang terhadap kewarasan mental dan emosi suamiku saat dia berada di rumah. Saat kami berdua sedang duduk santai bersebelahan menonton siaran acara komedi di televisi di ruang keluarga seusai menikmati makan malam, ponsel Bram yang tergeletak sembarangan di atas meja kaca tiba-tiba bergetar panjang berulang kali menandakan ada panggilan masuk yang sangat darurat dan berturut-turut. Layar ponselnya menyala terang menampilkan nama kontak yang disamarkan menjadi nama rekan kerja pria namun insting tajamku tahu pasti itu adalah panggilan penuh kepanikan dari Clara. Yang ketakutan. Bram terlihat sangat salah tingkah dan tidak nyaman duduknya. Bola matanya melirik liar ke arahku dengan gelisah memeriksa reaksiku sebelum akhirnya dia dengan cepat mematikan paksa panggilan tersebut dan membalikan layar ponselnya menelungkup ke bawah dengan alasan klasik tidak ingin diganggu urusan pekerjaan kantor di luar jam istirahat kerjanya. Aku pura-pura buta tidak peduli sama sekali dan terus memfokuskan pandanganku tertawa pada layar televisi yang menyala. Namun dari sudut ujung mataku aku terus memperhatikan dengan seksama bahasa tubuhnya yang terlihat semakin gelisah tak menentu. Jemarinya terus mengetuk-ngetuk keras sandaran lengan sofa dan hembusan napasnya terdengar sedikit lebih berat dan tidak teratur dari biasanya. Umpan mematikan yang aku lempar ke kolam telah berhasil digigit dengan sangat sempurna tanpa curiga. Racun keraguan berbisa itu mulai bekerja efektif merusak sistem jaringan saraf kepercayaan hubungan gelap mereka. Dan malam ini aku berani bertaruh yakin 100% akan ada pertengkaran hebat di antara mereka berdua melalui pesan singkat yang sayangnya tidak bisa mereka suarakan secara lantang membentak secara langsung. Menjelang tengah malam yang semakin larut dan sunyi ketika Bram mengira napasku sudah teratur pertanda aku sudah tertidur lelap pulas di sampingnya. Aku mendengarnya bangkit perlahan dari atas ranjang dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara decitan. Lalu dia mengendap-endap berjalan keluar kamar utama menuju area balkon belakang rumah yang gelap. Aku membuka mataku sedikit mengintip dari balik kegelapan kamar, menajamkan seluruh indera pendengaranku untuk menangkap sayup-sayup suara percakapan telepon setengah berbisik yang terbawa angin dari luar jendela kaca yang sengaja tidak dia tutup rapat pengaitnya. Dari nada suaranya yang tertahan dan penuh emosi kemarahan itu, aku bisa mendengar dengan cukup jelas Bram sedang memarahi seseorang di ujung sambungan telepon sana, menuduh lawan bicaranya bertindak sangat ceroboh bodoh dan memiliki sifat paranoid berlebihan hanya karena tentang sebuah selembar surat kaleng peringatan yang tidak jelas asal-usul penulisnya. Dia berulang kali mati-matian meyakinkan Clara dengan sumpah serapah bahwa tidak ada satu orang manusia pun di dunia ini yang tahu tentang hubungan tersembunyi mereka. Namun Clara tampaknya di seberang sana terus mendesaknya dengan tangisan ketakutan yang luar biasa, hingga membuat Bram perlahan kehabisan stok kesabarannya, dan memilih mengakhiri panggilan telepon secara sepihak dengan diakhiri makian pelan yang kasar. Aku tersenyum simpul tipis menyeringai di balik kehangatan selimut tebalku, merasakan sebuah sensasi kemenangan kecil yang terasa sangat manis memabukkan. Sebuah tarian permulaan indah di mana aku berhasil menggerakkan dua orang bodoh ini seperti boneka kayu tanpa mereka menyadari siapa sebenarnya sosok dalang kejam yang menarik benang nasibnya dari dalam kegelapan pekat. Malam ini dipastikan mereka berdua tidak akan bisa menutup mata dan tidur dengan nyenyak sedetik pun. Dihantui oleh bayang-bayang rasa takut dan rasa saling curiga yang akan terus membesar menggerogoti otak seiring berjalannya putaran jarum jam. Sementara aku bisa menutup mataku dan tidur dengan sangat pulas dan damai menyambut datangnya hari esok yang menjanjikan lebih banyak panggung kehancuran bagi mereka berdua.
Keesokan paginya aku terbangun menyambut hari dengan perasaan yang jauh lebih segar dan bersemangat dari biasanya. Tubuhku terasa sangat ringan seolah tak menapak bumi dan otakku bekerja dengan kecepatan sangat jernih menyusun rangkaian rencana taktis selanjutnya yang harus segera aku eksekusi tanpa kesalahan sedikit pun dalam minggu ini. Aku menoleh menatap wajah Bram yang masih tertidur mendengkur di sampingku terlihat sangat berantakan dan lelah dengan kantung mata yang mulai menghitam menebal. Sebuah bukti nyata tidak terbantahkan bahwa pertengkaran batinnya dengan Clara semalam suntuk telah menguras habis sisa energinya secara emosional dan fisik tanpa ampun. Aku beranjak pelan turun dari atas tempat tidur tanpa membangunkannya dari mimpi buruknya. Berjalan perlahan menuju jendela besar kamar dan menyibakkan kain tirai untuk membiarkan cahaya mentari pagi keemasan masuk menerangi sudut ruangan yang selama ini menjadi saksi bisu kejamnya pengkhianatan suamiku kepadaku. Hari ini aku akan memulai melangkah pada tahap eksekusi kedua dari rencana besarku yaitu mengamankan posisiku secara finansial mutlak dengan cara manipulasi yang sangat legal di mata hukum dan tidak bisa digugat oleh siapapun. Menggunakan kelemahan terbesarnya yang terlalu arogan dan sangat percaya pada kepolosanku untuk memanipulasi kelengahan tanda tangannya di atas tumpukan kertas peralihan aset. Aku menatap luasnya langit biru di luar sana dengan senyum penuh harapan kemenangan. Badai besar yang mematikan memang sedang berarak menuju ke arah rumah tangga ini. Namun pada badai kali ini bukan aku yang akan tersapu hancur oleh ombak melainkan merekalah yang akan tenggelam dalam kedasar lautan tanpa ada satupun orang yang bersedia melemparkan tali pelampung keselamatan untuk nyawa mereka. Permainan adu pikiran berdarah ini baru saja aku mulai putar dadunya dan aku akan memastikan dengan seluruh sisa hidupku bahwa setiap detik penderitaan penyesalan yang mereka rasakan nanti akan menjadi sebuah mahakarya balas dendam terindah yang pernah aku ukir dan aku ciptakan dalam sejarah hidupku. Pagi itu udara terasa jauh lebih segar dari biasanya saat aku menyeduh secangkir teh kamomil hangat di dapur rumah kami yang luas dan bergaya minimalis ini. Menikmati setiap tegukan sambil mengamati punggung suamiku yang sedang bersiap berangkat kerja dengan langkah yang terlihat sangat gontai dan tidak bertenaga. Sisa-sisa pertengkaran hebatnya dengan wanita simpanannya semalam melalui sambungan telepon rahasia di balkon belakang rumah jelas meninggalkan jejak kelelahan yang luar biasa pada postur tubuhnya. Matanya terlihat merah berkaca-kaca kurang tidur dan gerak-geriknya menjadi sangat lambat seolah dia sedang memikul beban ribuan batu karang di atas kedua pundaknya. Aku menyapanya dengan senyuman paling cerah yang bisa aku tampilkan pagi ini, menanyakan apakah dia tidur nyenyak semalam dengan nada suara yang penuh perhatian tulus. Sebuah pertanyaan jebakan yang tentu saja dia jawab dengan kebohongan lain bahwa dia hanya sedang banyak pikiran memikirkan urusan tender pekerjaan yang belum selesai. Aku membiarkannya tenggelam dalam lautan kebohongannya sendiri sambil terus melayaninya menyiapkan sarapan roti panggang dan telur setengah matang kesukaannya. Menyadari dengan penuh kepuasan bahwa racun keraguan yang aku tanamkan kemarin melalui selembar kertas kecil di tas selingkuhannya telah bekerja jauh melampaui ekspektasiku. Kini setelah benteng pertahanan emosional mereka mulai retak dan goyah dilanda rasa saling curiga yang membabi buta, inilah saat yang paling tepat bagiku untuk melancarkan serangan nyata pertamaku di medan perang yang sesungguhnya. Sebuah serangan terencana yang akan memastikan seluruh sumber daya keuangannya berpindah tangan secara legal ke dalam kendaliku selamanya. Setelah memastikan mobil Bram benar-benar sudah keluar menjauh dari gerbang perumahan elit kami dan menghilang di ujung jalan, aku segera kembali ke kamarku untuk mengganti pakaian santai dengan setelan busana formal yang sangat rapi dan berkelas. Bersiap untuk menemui seorang konsultan hukum properti dan bisnis kenalan lamaku yang sangat bisa dipercaya untuk menjaga kerahasiaan tingkat tinggi. Aku sudah membuat janji temu rahasia dengannya di sebuah kedai kopi terpencil yang berada jauh di pinggiran kota selatan, untuk menghindari kemungkinan terburuk ada rekan bisnis suamiku yang mengenali wajahku dan melaporkan pertemuanku ini kepadanya. Sepanjang perjalanan menyetir mobil menuju lokasi pertemuan rahasia tersebut, otakku terus berputar menyusun setiap detail kalimat dan argumen logis yang akan aku gunakan nanti malam untuk meyakinkan Bram agar dia bersedia menandatangani tumpukan dokumen peralihan aset tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun padaku. Setibanya di sana, aku langsung memaparkan seluruh rencanaku kepada sang konsultan hukum yang sudah menungguku di meja sudut ruangan, memintanya untuk membuatkan sebuah draft perjanjian pembentukan entitas hukum baru semacam perwalian aset keluarga atau yayasan pengelola harta atas namaku sebagai pemegang kendali tunggal. Aku menginstruksikan agar dokumen tersebut disusun dengan bahasa hukum yang terlihat sangat standar dan umum di halaman depannya untuk mengecoh pandangan sekilas. Namun di lembar-lembar bagian dalam yang biasanya malas dibaca orang, tertulis klausul sangat mengikat yang memberikan hak penuh kepadaku untuk menjual, memindahkan atau membekukan seluruh aset perusahaannya tanpa perlu meminta persetujuan tertulis darinya lagi di masa depan. Sang konsultan hukum yang sangat profesional itu bekerja dengan sangat cepat dan tangkas sesuai dengan bayaran mahal yang sudah aku transfer tunai sebelumnya. Menyerahkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen perjanjian yang sudah dicetak rapi lengkap dengan segel meterai siap tanda tangan di beberapa bagian halamannya. Aku membawa pulang map tebal pembawa malapetaka bagi suamiku itu dengan perasaan dada yang berdebar kencang penuh semangat kemenangan.
menyembunyikannya dengan sangat hati-hati di dasar lemari pakaianku di bawah tumpukan gaun malam panjang menanti momen yang tepat untuk dikeluarkan pada malam harinya. Aku menghabiskan sisa waktu sore hari itu dengan memasak hidangan makan malam super mewah yang terdiri dari potongan daging sapi panggang wagyu kualitas terbaik dan sup krim jamur kesukaannya. Menyulap ruang makan kami menjadi layaknya restoran romantis bintang 5 lengkap dengan lilin aromaterapi dan alunan musik instrumental klasik yang mengalun lembut menenangkan jiwa. Aku tahu persis bahwa untuk membuat seorang pria sombong dan manipulatif seperti Bram menuruti kemauanku tanpa banyak bertanya, aku harus memastikan perutnya terisi penuh dengan makanan yang sangat lezat, tubuhnya merasa sangat nyaman dimanjakan, dan egonya melambung tinggi ke langit disentuh oleh pujian-pujian manis yang keluar dari bibirku. Semua persiapan matang ini adalah sebuah bentuk investasi waktu dan tenaga yang sangat murah harganya jika dibandingkan dengan hasil akhir luar biasa besar yang akan aku panen malam ini, yaitu mengamankan masa depan finansialku sendiri sekaligus memotong urat nadi perekonomian pria pengkhianat itu tanpa dia sadari sama sekali. Malam harinya saat Bram pulang dengan wajah yang terlihat sedikit lebih cerah namun tetap menyimpan raut ketegangan di sudut matanya. Aku menyambutnya dengan pelukan hangat dan ciuman mesra di pipi seolah merayakan kepulangannya dari medan perang yang melelahkan, menuntunnya dengan lembut menuju meja makan yang sudah tertata sangat indah menawan. Matanya langsung berbinar melihat hidangan daging sapi panggang wagyu favoritnya tersaji mengepulkan asap tipis beraroma menggugah selera di atas piring porselen putih. Dia langsung duduk dan menyantap makan malamnya dengan sangat lahap memuji keahlian memasakku setinggi langit tanpa menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi salah satu makan malam mewah terakhir yang bisa dia nikmati dengan tenang di rumah ini. Sepanjang waktu makan malam aku sengaja mengarahkan topik pembicaraan kami ke arah berita ekonomi terkini mengenai beberapa pengusaha besar yang baru saja bangkrut dan seluruh aset pribadinya disita habis oleh negara. Karena masalah tunggakan pajak yang sangat besar dan manipulasi pembukuan perusahaan yang ketahuan oleh pihak berwenang. Aku memasang raut wajah yang sangat khawatir dan ketakutan saat menceritakan berita bohong tersebut. Menggenggam erat telapak tangannya di atas meja makan sambil menatap langsung ke dalam kedua bola matanya dengan pandangan memohon. Mengatakan bahwa aku sangat mengkhawatirkan masa depan keluarga kita dan masa depan perusahaannya jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk di luar kendali kita. Aku menyentuh titik terlemahnya yaitu ketakutannya kehilangan semua harta benda hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Aku membisikkan racun ketakutan itu ke telinganya dengan nada suara yang bergetar seolah aku benar-benar seorang istri lugu yang sangat peduli pada keselamatan dan kesejahteraan suaminya tercinta. Melihat reaksiku yang begitu emosional dan penuh kekhawatiran itu, ego maskulin suamiku langsung terpancing naik ke permukaan merasa dirinya harus tampil sebagai pahlawan pelindung keluarga yang bisa menyelesaikan segala macam masalah pelik di dunia ini. Dia mulai menenangkanku dengan mengatakan bahwa perusahaannya aman terkendali dan pembukuannya selalu rapi tanpa celah. Namun aku terus menekan tombol kepanikannya secara halus dengan membalas argumennya menggunakan berbagai contoh kasus hukum lain yang sering menjerat para pengusaha sukses hingga mereka jatuh miskin dan tidur di jalanan tanpa rumah. Di saat kondisi psikologisnya sudah berada di ambang kecemasan yang pas dan dia mulai memikirkan cara untuk memproteksi kekayaannya, disitulah aku mulai melempar pancingan mautku dengan nada suara ragu-ragu seakan ide ini baru saja terlintas di kepalaku secara spontan detik itu juga. Aku mengatakan kepadanya bahwa siang tadi saat sedang mengantre di salon kecantikan, aku tidak sengaja mendengar obrolan beberapa istri pejabat penting tentang cara cerdas mereka melindungi harta kekayaan suami dari incaran audit pemerintah dan ancaman kebangkrutan bisnis, yaitu dengan memindahkan semua sertifikat properti dan aset berharga lainnya ke dalam sebuah lembaga perwalian atas nama istri yang tidak memiliki rekam jejak bisnis sama sekali sehingga tidak akan bisa disentuh oleh hukum jika terjadi masalah pelik di perusahaan. Aku menyajikan ide brilian ini murni sebagai sebuah bentuk pengorbanan suci seorang istri yang bersedia pasang badan menjadi tameng pelindung demi menyelamatkan aset berharga suaminya. Membuat hal ini terdengar sangat masuk akal dan heroik di telinganya yang saat ini sedang dipenuhi oleh ketakutan paranoid akan rahasia keuangannya yang bobrok. Bram terdiam cukup lama merenungkan usulanku yang terdengar sangat menjanjikan dan masuk akal itu. Alis matanya berkerut dalam menimbang untung ruginya di dalam kepala. Sementara aku menahan napas dalam diam menunggu umpan maut ini benar-benar ditelan utuh masuk ke dalam tenggorokannya tanpa sisa. Pada akhirnya rasa serakahnya untuk terus melindungi hartanya dari jerat hukum yang selalu menghantuinya mengalahkan sedikit keraguan yang mungkin masih tersisa di hatinya. Dia menatapku dengan pandangan penuh rasa terima kasih yang mendalam seakan aku adalah dewi penyelamat yang diutus dari langit untuk melindunginya dari kehancuran absolut. Melihat sinyal persetujuannya yang sudah terang benderang itu, aku segera beranjak pelan dari kursi ruang makan dan mengambil map kulit tebal berisi tumpukan dokumen perjanjian yang sudah aku siapkan di dalam kamar tadi sore. Lalu membawanya kembali ke hadapannya di meja makan bersama dengan sebuah pena tinta emas mahal yang sangat nyaman untuk digunakan menulis.
Aku menjelaskan dengan nada suara polos bahwa karena aku terlalu khawatir memikirkan nasib kita sepanjang hari tadi, aku nekat meminta tolong pada seorang teman lama yang mengerti sedikit soal hukum untuk mengetikkan draft kasar surat peralihan ini, agar kita bisa mempelajarinya malam ini juga mumpung ingatan kita masih segar. Seperti dugaanku sebelumnya yang sangat presisi, Bram yang sudah sangat kelelahan secara fisik akibat urusan pekerjaannya dan kelelahan mental akibat pertengkaran tiada henti dengan selingkuhannya semalam, sama sekali tidak memiliki sisa energi yang cukup untuk membaca lembar demi lembar kalimat hukum yang rumit dan membosankan itu dengan teliti. Dia hanya membaca sekilas halaman pertama yang memang sengaja aku minta dibuat sangat standar dan umum. Lalu dengan gerakan tangan yang cepat dan tanpa keraguan sedikit pun dia mulai membubuhkan tanda tangannya di setiap lembar halaman yang sudah aku beri tanda pembatas kecil berwarna merah di sudut kanannya. Saat ujung pena emas itu menggoreskan tinta hitam terakhirnya di lembaran dokumen bermeterai yang paling krusial, jantungku berdegup kencang merayakan sebuah kemenangan telak yang sangat luar biasa mutlak. Sebuah kemenangan yang akan mengubah peta kekuatan dalam rumah tangga ini 180 derajat ke arahku. Aku mengumpulkan kembali tumpukan kertas berharga itu dengan tangan yang sedikit bergetar menahan luapan kegembiraan, memasukkannya kembali ke dalam map kulit dengan sangat hati-hati layaknya sedang membawa bongkahan berlian murni, dan mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah mempercayakan seluruh perlindungan harta keluarganya ini kepadaku seutuhnya. Malam itu aku kembali bersujud di atas sajadahku di keheningan sepertiga malam dengan air mata yang mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata penderitaan atau kehancuran yang menetes membasahi karpet, melainkan air mata rasa syukur yang tiada tara atas petunjuk yang diberikan kepadaku untuk membalikan keadaan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena rencana yang Engkau mudahkan jalannya ini berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun hambatan yang berarti. Kini kendali penuh atas kehidupan pria itu sudah berada utuh di dalam genggaman tanganku sendiri dan aku bebas menentukan kapan waktu yang paling menyakitkan baginya untuk kulemparkan ke dasar jurang kemiskinan yang gelap. Namun untuk saat ini aku masih akan membiarkannya bersenang-senang menikmati ilusi kekuasaannya yang fana di luar sana, membiarkannya merasa pongah dan sombong seolah dia adalah raja dunia yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Sementara aku akan beralih fokus untuk menghancurkan kewarasan mental dan rasa percaya diri wanita parasit yang sudah lancang merusak kebahagiaan rumah tanggaku. Keesokan harinya setelah menyimpan dokumen berharga itu di brankas penyewaan rahasia di sebuah bank swasta terkemuka yang kuncinya hanya aku yang pegang, aku memulai langkah kedua dalam rencanaku yaitu menyerang langsung titik kelemahan terbesar Clara, sang wanita simpanan yang haus akan validasi sosial dan pengakuan semu. Aku sangat memahami psikologi wanita muda yang rela menjadi perusak hubungan orang lain demi materi semacam Clara ini. Mereka biasanya memiliki tingkat rasa tidak aman yang sangat tinggi dalam hidupnya, sangat memuja barang-barang bermerek mewah yang harganya selangit, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian di lingkungan kerjanya agar diakui keberadaannya oleh orang lain. Berbekal pemahaman psikologis yang sangat mendalam inilah aku menyusuri lorong sebuah pusat perbelanjaan paling mewah di ibu kota pada jam istirahat makan siang. Berjalan memasuki sebuah butik tas desainer ternama asal daratan Eropa yang terkenal dengan daftar tunggu pembelinya yang panjang dan harganya yang setara dengan harga sebuah mobil keluarga baru. Aku menunjuk sebuah tas tangan berbahan kulit buaya asli berwarna merah darah menyala yang dipajang di etalase kaca paling depan dengan pengamanan khusus. Sebuah tas edisi sangat terbatas yang mustahil bisa dibeli oleh seorang karyawan administrasi biasa dari hasil gaji bulanannya yang pas-pasan. Lalu membayarnya lunas menggunakan kartu kredit premium milik suamiku yang sudah aku gandakan aksesnya secara diam-diam beberapa minggu lalu. Setelah mendapatkan tas mewah pembawa pesan tersebut, aku mampir ke sebuah toko bunga impor terdekat dan memesan sebuah buket bunga mawar merah paling besar dan paling mahal yang mereka miliki. Mawar-mawar raksasa segar yang didatangkan langsung dari luar negeri dan dirangkai dengan sangat indah menawan hati siapapun yang melihatnya. Di atas buket bunga mawar merah raksasa yang sangat mencolok perhatian itu aku menyematkan sebuah kartu ucapan kosong berukuran kecil. Menuliskan sebuah pesan singkat tanpa nama pengirim menggunakan tangan kiriku agar bentuk tulisan hurufnya berubah total dan tidak bisa dikenali oleh siapapun. Pesan singkat itu hanya berbunyi sederhana. Untuk wanita tercantik yang selalu berhasil membuat siang hariku terasa begitu luar biasa membara. Dari pengagum rahasiamu yang selalu mengawasimu dari jauh menunggu waktu yang tepat untuk memilikimu seutuhnya. Aku menyewa seorang kurir pengiriman khusus barang mewah dengan bayaran ekstra besar. Menginstruksikannya dengan sangat detail dan tegas untuk mengantarkan kedua barang mencolok tersebut tepat ke meja kerja Clara di lantai ruang administrasi kantor pada pukul 2 siang teng. Sebuah waktu yang sangat krusial dan strategis di mana seluruh karyawan biasanya sedang berkumpul di area meja kerja masing-masing setelah selesai menyantap makan siang. Aku juga menekankan kepada kurir tersebut untuk menyerahkan barangnya langsung ke tangan Clara di depan mata semua orang yang ada di ruangan itu dengan suara yang cukup lantang terdengar, dan segera pergi meninggalkan gedung itu tanpa memberikan informasi apapun mengenai siapa identitas pemesan barang aslinya meskipun dia didesak dengan pertanyaan bertubi-tubi. Setelah semua persiapan jebakan itu selesai diatur dengan sangat rapi dan tanpa celah,
Aku menyetir mobil pulang ke rumah dengan perasaan luar biasa riang gembira membayangkan adegan pertunjukan teatrikal yang akan segera meledak di lantai gedung perkantoran mewah sana dalam beberapa jam ke depan. Sebuah ledakan emosi yang akan menghancurkan sisa-sisa kepercayaan suamiku terhadap kesetiaan wanita simpanannya secara permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi. Tepat pada pukul 2 siang lewat sedikit sesuai dengan skenario waktu yang sudah aku perhitungkan secara matang. Aku membayangkan dengan sangat jelas kurir berpakaian rapi itu melangkah masuk ke dalam ruangan administrasi kantor yang tenang membawa buket bunga raksasa dan kotak tas mewah berlogo merek terkenal yang sangat memancing perhatian puluhan pasang mata. Semua karyawan pasti langsung menghentikan sejenak pekerjaan mengetik mereka dan menoleh penasaran melihat kiriman barang mewah luar biasa yang sangat jarang terjadi di lantai tersebut. Dan suara kasakusuk kekaguman pasti mulai terdengar bersahutan saat kurir itu menyebutkan nama Clara dengan lantang sebagai penerima sah paket kiriman istimewa tersebut. Clara pasti sangat terkejut sekaligus luar biasa berbunga-bunga hatinya menerima kiriman mahal itu. Egonya yang selama ini haus akan validasi sosial pasti langsung membengkak melambung tinggi menembus atap gedung menyadari bahwa seluruh rekan kerjanya kini sedang menatapnya dengan penuh rasa iri dengki dan kekaguman yang teramat sangat. Dia pasti langsung membuka kotak tas tersebut dengan tangan bergetar. Memamerkan tas kulit merah seharga ratusan juta itu kepada teman-teman terdekatnya di meja sebelah. Membanggakan dirinya sendiri dan berasumsi dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa semua hadiah luar biasa mahal ini adalah kejutan permintaan maaf dari suamiku atas pertengkaran hebat mereka semalam melalui telepon. Dia pasti dengan bangga membaca kartu ucapan tanpa nama itu berulang kali dengan senyuman kemenangan yang mengembang lebar di wajah cantiknya. Tanpa menyadari sedikitpun bahwa pada detik yang sama di balik dinding kaca buram ruangan eksekutif yang letaknya tidak jauh dari mejanya, sepasang mata tajam milik suamiku sedang mengawasi seluruh adegan pamer tersebut dengan tatapan kemarahan membara yang siap meledakkan seluruh lantai gedung ini. Bram yang sedang duduk di kursi kebesarannya di dalam ruangan pasti tidak sengaja melihat keributan kecil yang penuh kekaguman di luar sana melalui celah tirai kacanya. Matanya pasti langsung tertuju tajam pada buket mawar raksasa dan tas kulit berwarna merah menyala yang sedang dipegang dan dipamerkan Clara dengan senyum tawa yang sangat lebar kepada semua orang. Otaknya yang cerdas pasti langsung memproses informasi tersebut dengan sangat cepat bagai kilat dan menyimpulkan sebuah kenyataan pahit yang sangat menampar harga diri kelaki-lakiannya. Bahwa dia sama sekali tidak pernah membeli atau mengirimkan hadiah mewah semacam itu ke kantor hari ini untuk siapapun, apalagi untuk wanita yang baru saja bertengkar hebat dengannya semalam suntuk. Kecurigaan gelap yang sejak kemarin sudah aku tanamkan di dalam benaknya melalui surat kaleng misterius di dalam tas itu kini tiba-tiba menemukan bentuk visualnya yang sangat nyata dan tidak terbantahkan lagi di depan mata kepalanya sendiri. Sebuah bukti kuat yang seolah membenarkan ketakutan terbesarnya bahwa Clara selama ini diam-diam memiliki hubungan gelap dengan pria kaya raya lain di luar sana yang selalu memanjakannya dengan barang mewah. Pria dengan ego setinggi gunung dan rasa kepemilikan yang sangat posesif gila seperti Bram tidak akan pernah sanggup menoleransi pengkhianatan berlapis seperti ini. Dia pasti akan merasa sangat direndahkan martabatnya ditipu mentah-mentah dan dipermainkan oleh seorang wanita muda yang selama ini dia anggap tunduk patuh di bawah telapak kakinya dan bergantung pada uang bulanannya. Ledakan kecemburuan yang amat sangat luar biasa dan kemarahan yang membakar jiwa pasti sedang berkecamuk menghancurkan kewarasan di dalam kepalanya saat ini. Membuat darahnya mendidih panas naik ke ubun-ubun menahan keinginan kuat untuk keluar ruangan saat itu juga dan merobek-robek tas merah itu di depan wajah Clara yang sedang tersenyum penuh kemenangan palsu. Malam harinya suasana rumah kami terasa sangat tegang mencekam dan sedingin es balok saat Bram tiba di rumah dengan wajah yang luar biasa muram gelap gulita seperti awan hitam yang siap menumpahkan badai petir paling mengerikan. Dia membanting kasar pintu mobilnya di garasi dan melangkah masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata salam pun kepadaku yang sudah menyambutnya dengan ramah di depan pintu. Membuang tas kerjanya sembarangan ke lantai ruang tengah seolah tas itu adalah barang rongsokan yang tidak berguna lagi. Dan langsung menghempaskan tubuhnya yang lelah ke atas sofa panjang sambil memijat kasar pelipis kepalanya yang berdenyut kencang menahan pusing hebat. Rahangnya terlihat mengeras mengatup rapat menahan emosi yang meluap-luap di dada. Urat-urat lehernya menonjol keluar pertanda tekanan darahnya sedang naik sangat drastis. Dan napasnya terdengar sangat memburu berat seperti seekor banteng terluka yang sedang menahan rasa sakit luar biasa di arena pertarungan berdarah. Aku melangkah perlahan menghampirinya dengan raut wajah polos kebingungan yang sangat meyakinkan, duduk dengan sangat hati-hati di sebelahnya menyentuh pelan lututnya, dan bertanya dengan nada suara paling lembut yang bisa aku keluarkan dari mulutku mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kantor hari ini sampai membuatnya terlihat sangat hancur berantakan dan marah besar seperti ini. Tentu saja dia tidak akan pernah berani membuka mulut menceritakan alasan sebenarnya kepadaku karena itu sama saja dengan membongkar rahasia perselingkuhan kotornya sendiri dengan tangan telanjangnya. Jadi dia hanya bisa menggeram pelan menahan amarah di dada dan membalas pertanyaanku dengan bentakan kasar beralasan bahwa banyak sekali karyawan bodoh di kantor yang membuat kesalahan fatal hari ini, sehingga membuat kepalanya hampir pecah menahan emosi seharian penuh.
Aku hanya menganggukkan kepalaku perlahan tanda mengerti sambil diam-diam tersenyum sangat lebar dan puas di dalam hati yang paling dalam. Menyaksikan betapa menderitanya dia terperangkap dalam jerat laba-laba paranoid yang sengaja aku pintal satu persatu ini. Menyadari sepenuhnya bahwa permainan psikologis kejam yang aku jalankan dari balik bayang-bayang ini sedang bekerja menghancurkan mereka berdua dengan sangat sempurna tanpa aku perlu mengotori ujung kuku tanganku sedikit pun. Keesokan paginya sinar matahari menyusup melalui celah gorden menyinari wajah suamiku yang terlihat semakin tirus dan kuyu setelah melewati malam penuh tekanan batin yang menyiksanya tanpa henti. Aku sengaja bangun lebih awal dari biasanya untuk menyeduh kopi hitam pekat kesukaannya dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja nakas tepat di samping kepalanya yang masih tertidur gelisah membolak-balikkan badan. Saat dia membuka mata perlahan karena aroma kopi yang menguar tajam memancing penciumannya, aku menyambutnya dengan senyuman hangat seorang istri penurut seolah dunia persilatan rumah tangga kami sedang baik-baik saja tanpa ada riak gelombang sedikit pun. Dia membalas senyumanku dengan sangat kaku dan terpaksa. Matanya menyapu sekeliling kamar dengan tatapan kosong bercampur panik seakan mencari letak kesalahan. Mungkin otaknya sedang mencerna kembali rentetan kejadian gila di kantor kemarin saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita simpanannya memamerkan barang mewah dari laki-laki antah berantah. Aku menyuruhnya segera mandi air hangat dan bersiap karena hari ini dia ada jadwal rapat penting dengan jajaran Dewan Direksi Pemegang Saham. Sebuah informasi akurat yang aku ketahui dari buku catatan jadwal kerjanya yang selalu aku pantau diam-diam setiap malam saat dia tertidur pulas. Saat dia sudah masuk dan mengunci diri di dalam kamar mandi di bawah guyuran air yang mengalir deras, aku mengambil kesempatan emas sepersekian detik itu untuk menyelinap keluar kamar menuju balkon belakang mengambil ponsel murah sekali pakai yang sengaja aku sembunyikan tertimbun tanah di dalam pot tanaman hias kesayanganku. Hari ini adalah jadwal eksekusi penanaman benih racun keraguan tahap kedua yang jauh lebih mematikan dampaknya. Sebuah serangan ganda psikologis yang akan mengaburkan titik fokus mereka dan membuat mereka berdua saling menyerang secara membabi buta tanpa ampun dan tanpa henti. Aku menyalakan layar ponsel murah yang sama sekali tidak terdaftar atas nama siapapun itu dengan tangan yang sangat tenang dan tidak bergetar sedikit pun. Segera membuka aplikasi media sosial palsu yang sudah aku persiapkan dengan matang sejak seminggu lalu khusus untuk memantau pergerakan wanita murahan itu di dunia maya. Seperti dugaanku yang tidak pernah meleset sedikit pun karena aku sangat paham karakter manusia rendahan. Clara yang sangat haus akan validasi dan pengakuan publik itu ternyata benar-benar memposting banyak sekali foto pamer di akun pribadinya semalaman suntuk tanpa rasa malu. Dia dengan sangat bangga memamerkan foto tas kulit buaya merah menyala seharga ratusan juta rupiah dan buket mawar raksasa yang aku kirimkan kemarin siang. Lengkap dengan tambahan keterangan tulisan yang sangat memuakkan berbunyi terima kasih banyak untuk kejutan manisnya dari seseorang yang selalu tahu persis cara meratukan dan memanjakanku. Betapa bodoh dan sempitnya pola pikir wanita parasit ini karena dia sama sekali tidak menyadari bahwa kesombongannya yang menggebu-gebu di media sosial justru akan menjadi pisau jagal paling mematikan yang akan aku gunakan untuk menebas lehernya sendiri di hadapan suaminya orang yang dia curi. Aku segera mengambil tangkapan layar dari semua unggahan pamer yang menjijikan tersebut, menyimpannya rapi di ruang penyimpanan ponsel rahasiaku, lalu membuka aplikasi pesan instan untuk mengirimkan gambar-gambar tersebut secara langsung ke nomor pribadi Bram dengan nomor pengirim anonim yang tidak bisa dilacak. Aku menyertakan sebuah pesan teks singkat namun memiliki daya hancur luar biasa setara dengan bom nuklir berskala besar. Mengetikkan kalimat tajam berbunyi coba kamu lihat betapa bahagianya wanitamu menikmati uang dari laki-laki lain. Kamu yakin selama ini dia hanya milikmu seorang? Coba kamu periksa riwayat mutasi rekening bank miliknya dan lihat dengan mata kepalamu sendiri. Ada berapa banyak laki-laki hidung belang di luar sana yang rutin mengiriminya uang jajan puluhan juta setiap bulannya. Aku menekan tombol kirim tepat pada saat aku mendengar suara keran air di dalam kamar mandi dimatikan. Lalu aku buru-buru mematikan daya ponsel murah itu secara total dan menyembunyikannya kembali ke dasar pot tanaman hias dengan gerakan tangan yang sangat cepat secepat kilat menyambar. Aku kembali melangkah santai dan duduk manis di tepi ranjang sambil melipat pakaian kotor ke dalam keranjang saat Bram keluar dari kamar mandi dengan handuk putih melilit erat di pinggangnya. Wajahnya terlihat sedikit lebih segar sehabis mandi meskipun kantung matanya yang menghitam gelap tidak bisa disembunyikan oleh air. Dia berjalan gontai menuju meja nakas untuk mengambil secangkir kopi hitamnya, dan tepat pada detik yang sangat menegangkan itu layar ponsel utamanya menyala terang benderang menampilkan notifikasi pesan masuk dari sebuah nomor tidak dikenal yang baru saja aku kirimkan dari luar. Aku melirik dari sudut mataku secara sembunyi-sembunyi mengamati perubahan raut wajahnya yang terjadi drastis hanya dalam hitungan sepersekian detik. Dari yang awalnya terlihat biasa saja dan kelelahan tiba-tiba berubah memucat pasi seperti mayat hidup saat kedua matanya membaca rentetan pesan berisi foto-foto unggahan Clara dan kalimat ancaman provokatif yang menohok harga dirinya. Tangannya yang memegang gagang cangkir kopi bergetar sangat hebat tidak terkendali hingga beberapa tetes cairan kopi hitam pekat itu tumpah menetes mengotori karpet bulu mahal di bawah kakinya.
Tulang rahangnya mengeras bergemeretak dan hembusan napasnya seketika menjadi sangat berat memburu menahan emosi kemarahan luar biasa besar yang meledak hebat di dalam dadanya. Dia buru-buru meletakkan cangkir itu kembali ke atas meja nakas dengan bantingan yang cukup kasar. Meraih ponselnya dengan kasar dan mengetikkan balasan dengan jari telunjuk yang gemetar hebat karena amarah. Namun tentu saja pesannya hanya akan berujung sia-sia pada status gagal terkirim, karena nomor pengirim misterius itu sudah aku matikan total dari jangkauan jaringan manapun. Aku pura-pura terkejut keheranan melihat reaksinya yang meledak-ledak dan segera mendekatinya dengan raut wajah cemas yang dibuat-buat. Menanyakan dengan nada suara sangat lembut dan khawatir, apakah ada kabar buruk dadakan dari kantor yang membuatnya terlihat begitu tertekan, pucat, dan ketakutan pagi ini. Dia menatapku tajam dengan mata merah menyalang seperti binatang buas yang terluka namun segera mengalihkan pandangannya ke arah lantai dengan rasa bersalah. Memaksakan sebuah senyuman palsu yang terlihat sangat mengerikan dan menyedihkan lalu menjawab dengan suara serak parau bahwa sama sekali tidak ada masalah apa-apa. Hanya ada sedikit kendala teknis memusingkan di gudang penyimpanan barang yang harus segera dia tangani dan dia selesaikan hari ini juga tanpa penundaan. Setelah dia tergesa-gesa berpakaian dan pamit pergi berangkat ke kantor dengan langkah terburu-buru membawa emosi kelam yang siap meledak kapan saja menghancurkan seisi gedung. Aku tidak membuang waktu sedetik pun untuk sekadar duduk bersantai menikmati sisa teh kamomil pagiku di sofa. Rencana matangku hari ini adalah sebuah skenario serangan ganda tak terlihat yang harus berjalan mulus bersamaan secara paralel. Jika suamiku sudah berhasil aku dorong pelan-pelan menjadi gila dengan cemburu buta yang membakar hati. Maka sekarang giliran wanita simpanannya yang harus aku dorong paksa jatuh ke dasar jurang keputusasaan dengan cara memanipulasi dan memutarbalikan fakta digital. Aku melangkah pasti masuk ke dalam ruang kerja pribadi suamiku yang selalu dikunci sunyi. Menyalakan komputer jinjing lamanya yang sudah berdebu tebal yang selalu dia tinggalkan begitu saja di dalam laci meja terbawah. Karena dia sudah terbiasa menggunakan perangkat keluaran terbaru yang jauh lebih canggih dan ringan di bawah. Komputer jinjing lama berwarna perak ini ternyata masih terhubung masuk secara otomatis ke semua akun surat elektronik pribadinya tanpa membutuhkan kata sandi ulang. Akun penting yang sering dia gunakan untuk memesan tiket penerbangan rahasia dan pemesanan kamar hotel mewah untuk keperluan liburan keluarga kami maupun liburan gelapnya bersama wanita perusak itu. Aku tahu persis dari cerita sombongnya dulu bahwa sebagai staf administrasi kesayangannya di kantor yang merangkap tugas, Clara diberikan akses masuk secara penuh ke beberapa akun surat elektronik pekerjaan Bram untuk membantunya mengatur berbagai jadwal pertemuannya setiap hari agar lebih terorganisir. Berbekal pengetahuan kebiasaan kerja itulah, dengan sangat hati-hati dan teliti aku mulai merangkai sebuah draft surat elektronik palsu yang terlihat sangat resmi seolah-olah Bram sedang sibuk berbalas pesan dengan sebuah agen perjalanan wisata kelas atas langganan yang sering kami gunakan jasanya untuk pelesiran ke luar negeri. Aku mengetikkan pesanan rincian sebuah paket liburan pelarian romantis super mewah dan eksklusif menuju ke sebuah pulau pribadi tertutup di negara Kepulauan Maladewa, untuk jadwal keberangkatan pertengahan bulan depan. Lengkap mencantumkan rincian biaya fantastis mencapai ratusan juta rupiah yang dalam keterangan draftnya tertulis sudah dibayar lunas menggunakan metode pemotongan langsung dari kartu kredit korporat perusahaannya. Namun bagian paling jenius, kejam, dan mematikan dari draft pesanan tiket liburan palsu ini terletak dengan sengaja pada detail nama penumpang pendamping yang tertera jelas di lembar konfirmasi tiket pesawat tersebut. Karena alih-alih menggunakan nama Clara sebagai pasangan liburan romantisnya seperti kebiasaan kotor mereka selama ini, aku dengan sengaja dan penuh perhitungan mencantumkan sebuah nama wanita fiktif baru yang terdengar sangat cantik, anggun, dan menggoda yaitu nama Nona Siska. Aku menyusun kalimat balasan percakapan dari pihak agen perjalanan fiktif itu dengan tata bahasa resmi yang sangat meyakinkan. Mengonfirmasi dengan antusias bahwa permintaan pemesanan kamar villa mewah di atas air jernih yang memiliki pemandangan langsung menghadap ke arah matahari terbenam sudah disiapkan secara khusus untuk memanjakan Bapak Bram dan Nona Siska sesuai dengan rincian pesanan khusus yang diminta klien. Setelah draft surat elektronik yang mematikan dan berbisa ini selesai diketik dengan sangat rapi tanpa ada celah kesalahan ejaan atau format sedikit pun, aku memindahkannya pelan-pelan ke dalam folder kotak masuk utama di akun surat pekerjaan yang aku tahu pasti 100% akan dibuka dan diperiksa oleh Clara tepat pada pukul 10 pagi ini untuk rutinitas menyortir jadwal rapat harian atasannya. Aku sengaja memberi tanda bintang prioritas berwarna merah menyala pada badan pesan elektronik tersebut agar posisinya berada di urutan paling atas, terlihat sangat penting, sangat mendesak, dan akan langsung menyedot perhatian bola mata siapapun staf yang berani membuka kotak masuk tersebut pada pandangan pertama. Kini ranjau darat maya kedua ini telah berhasil aku tanamkan tertimbun dengan sangat sempurna dan mulus di jalur rutin yang pasti akan dilewati oleh kaki targetku sebentar lagi. Aku hanya perlu mematikan layar komputer lama itu, duduk bersandar dengan sangat tenang di kursi kulit yang empuk ini, sambil membayangkan detik-detik ledakan dahsyat kehancuran yang akan segera terjadi di seberang kota sana menghancurkan berkeping-keping sisa kewarasan mental wanita perebut suami orang itu.
Waktu bergulir lambat dan jarum jam dinding antik di ruang kerjaku kini berdetak menunjuk tepat pada pukul 10:15 pagi hari. Waktu yang sangat krusial di mana aku bisa membayangkan dengan sangat terang benderang kejadian dramatis apa yang sedang berlangsung di ruang tata usaha kantor megah berdinding kaca di pusat kota tersebut. Clara yang mungkin pagi ini sedang duduk santai menyeruput kopi susu sambil sesekali memoles kuku jarinya dan membayangkan kemewahan hadiah tas kulit merah barunya, pasti mulai menyalakan layar komputer kerjanya yang lebar untuk mulai memeriksa ratusan surel masuk harian milik atasannya seperti rutinitas pagi biasanya. Matanya yang selalu mencari celah keuntungan dan suka mencampuri urusan pribadi orang lain pasti langsung tertuju tajam pada satu pesan aneh bertanda bintang merah menyala yang sangat mencolok posisinya di urutan teratas itu. Dan tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun bahwa itu adalah jebakan maut, dia pasti langsung mengklik buka pesan tersebut karena mengira itu adalah dokumen penting soal pemenangan tender bernilai miliaran yang bisa dia jadikan bahan obrolan dan gosip membanggakan di kantin kantor. Namun saat matanya mulai membaca teliti baris demi baris rincian perjalanan pelesiran mewah ke Pulau Maladewa yang menghabiskan dana fantastis itu, senyum angkuh penuh kemenangannya pasti seketika luntur memudar menghilang di telan bumi dalam sekejap mata digantikan oleh raut wajah pias yang sangat pucat tidak berdarah seperti melihat hantu di siang bolong. Dia pasti dengan tangan gemetar akan membaca ulang nama penumpang pendamping yang tertera jelas di sana berulang-ulang kali hingga matanya terasa perih dan berair. Mencoba memastikan bahwa otaknya tidak salah memproses informasi saat membaca nama wanita asing bernama Siska yang tercetak tebal dan jelas berdampingan mesra dengan nama laki-laki yang selama ini dia puja dan dia anggap tunduk patuh di bawah pesona tubuhnya. Dunianya yang penuh ilusi kekuasaan murahan dan angan-angan menjadi nyonya besar pasti langsung runtuh hancur berkeping-keping pada detik yang menyakitkan itu juga. Menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa selama ini dia rupanya hanyalah salah satu dari sekian banyak deretan mainan cadangan wanita penghibur yang dimiliki oleh Bram. Dan hadiah tas merah serta bunga mawar raksasa kemarin yang sempat dia pamerkan dengan sangat sombongnya itu mungkin hanyalah sebuah sogokan uang tutup mulut murahan. Agar dia tetap diam dan tidak berani mengganggu acara liburan romantis Bram dengan kekasih idaman barunya yang bernama Siska ini. Sementara itu di ruangan lain yang jaraknya hanya dibatasi oleh sebuah koridor panjang berkarpet dan skat pintu kaca kedap suara, Bram sedang duduk tegang di meja kebesarannya dengan napas menderu memburu seperti seekor naga ganas yang siap menyemburkan api neraka menghanguskan siapa saja. Pikirannya terus-menerus diracuni secara sistematis oleh rentetan foto-foto pamer tas merah dan pesan kalimat provokatif mengerikan yang sengaja aku kirimkan pagi tadi. Dia pasti sedang duduk mengepalkan tangannya kuat-kuat mengira bahwa Clara saat ini sedang tersenyum sinis di meja kerjanya di luar sana menertawakan kebodohan dan kemiskinannya sambil diam-diam bertukar pesan teks mesra dengan laki-laki kaya raya fiktif si pengirim bunga raksasa tersebut. Tanpa mereka berdua sadari sedikit pun karena akal sehat mereka sudah tertutup kabut cemburu. Saat ini mereka sedang melangkah berjalan cepat menuju ke arah satu sama lain dari dua ujung lorong pemikiran yang gelap gulita dengan membawa pedang kecurigaan yang sudah sangat terhunus tajam siap saling menebas urat nadi leher. Clara yang akalnya sudah dikuasai penuh oleh rasa cemburu buta, rasa sakit hati yang mendalam, dan rasa dikhianati mentah-mentah pasti akan tanpa pikir panjang langsung bangkit melabrak Bram masuk ke dalam ruangannya dengan membawa kertas bukti cetakan draft liburan Maladewa laknat tersebut. Menuntut penjelasan pertanggungjawaban dengan tangisan air mata histeris dan teriakan melengking menuduh suamiku sebagai bajingan tengik tukang selingkuh, pembohong kelas kakap yang tidak punya hati nurani, dan tidak tahu diuntung. Di sisi medan pertempuran yang lain, Bram yang stok kesabarannya sudah habis terkuras dan sudah berada di ambang batas kewarasan karena harga diri maskulinnya merasa diinjak-injak dan direndahkan serendah-rendahnya pasti akan membalas serangan mendadak itu dengan makian balik yang jauh tidak kalah kasarnya. Melempar balik tuduhan kejam bahwa Clara adalah pelacur serakah tidak tahu diri yang tidak pernah merasa puas dengan kucuran uang bulanan yang selalu dia berikan dan secara diam-diam berani menjual diri melebarkan sayap kepada laki-laki tua bangka lain hanya demi pamer sebuah tas jinjing kulit murahan. Mereka berdua yang pada dasarnya dari awal memang memiliki bibit sifat pengkhianat kotor di dalam darah mereka akan saling memaki menelanjangi aib kebusukan satu sama lain di dalam ruangan tertutup kedap suara itu. Saling mencakar harga diri dan menggigit reputasi layaknya sekumpulan anjing liar jalanan kelaparan yang sedang berebut sisa tulang belulang busuk di tempat pembuangan sampah berlendir. Tanpa ada satupun dari mereka berdua yang memiliki sisa kejernihan pemikiran untuk menyadari bahwa adegan kekacauan ini semua hanyalah sebuah ilusi panggung sandiwara tragis yang naskah utamanya aku tulis dan aku sutradarai sendiri dari jauh dengan sangat rapi, kejam, dan teliti. Malam harinya suasana di dalam rumah menyambut kepulangan suamiku dengan keheningan udara yang terasa sangat mencekam menekan dada namun di saat yang sama justru terasa sangat menenangkan dan memuaskan bagi jiwaku. Sebuah kondisi yang berbeda 180 derajat bertolak belakang dengan kondisi kejiwaan suamiku yang saat ini pasti sudah hancur lebur berantakan tidak bersisa bentuk aslinya.
Dia baru memunculkan batang hidungnya pulang sangat terlambat menjelang tengah malam yang sepi dengan mengenakan kemeja kerja mahal yang sudah sangat kusut masai penuh lipatan dan sebagian kancing kerahnya terlepas paksa dari benangnya. Rambut klimisnya yang biasanya selalu tertata rapi kini berantakan tidak karuan berdiri ke segala arah seperti orang gila kehilangan akal yang baru saja tersesat berhari-hari di dalam hutan belantara yang gelap. Dan sebuah aroma cairan alkohol murahan yang sangat menyengat hidung tercium samar menguar dari hembusan mulutnya yang selalu mahir mengucapkan janji-janji pernikahan palsu kepadaku. Dia berjalan terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan menabrak ujung meja hias kecil di lorong ruang tamu, menyenggol dan menjatuhkan sebuah vas bunga kosong terbuat dari kaca hingga jatuh hancur pecah berkeping-keping berserakan di atas lantai marmer. Namun anehnya dia sama sekali tidak peduli untuk berhenti menunduk melihat serpihan kaca itu dan terus berjalan gontai menyeret kakinya yang berat menuju sofa panjang empuk yang berada di tengah ruang keluarga. Aku yang sedang duduk bersantai dengan sangat tenang menikmati suasana malam sambil membaca buku novel fiksi kesukaanku segera meletakkan buku itu perlahan di atas meja. Bangkit berdiri dan berjalan menghampirinya dengan langkah kaki pelan yang sangat anggun dipadukan dengan raut wajah khawatir yang luar biasa natural seolah aku ini adalah sesosok malaikat penolong penuh belas kasih yang sengaja dikirimkan langsung dari surga khusus untuk membersihkan luka-lukanya. Aku membantunya menahan berat badannya untuk duduk bersandar rileks di bantalan sofa. Menunduk sabar melepas sepatu pantofel kulitnya yang kotor berdebu satu persatu dan mengelap butiran keringat dingin yang membasahi dahinya menggunakan handuk kecil berbahan katun yang sangat lembut. Lalu perlahan bertanya dengan nada suara penuh simpati tulus yang dijamin bisa menggetarkan sanubari siapapun mengenai masalah seberat apa sebenarnya beban pekerjaan proyek kantor hari ini yang memaksanya melarikan diri meminum cairan alkohol sampai mabuk kehilangan kesadaran seperti ini. Dia terdiam membisu mendongak menatap bentuk wajahku lekat-lekat dalam waktu yang lama dengan kedua bola matanya yang sudah memerah parah berkaca-kaca menahan cairan bening. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba dia menangis sesenggukan pecah mengeluarkan suara parau dan memeluk erat pinggangku dengan sangat kencang. Menelusupkan dan menyembunyikan wajahnya yang menyedihkan itu dilekukan perutku layaknya seorang anak kecil tidak berdaya yang sedang ketakutan luar biasa mencari tempat perlindungan. Paling aman dari kejaran cakar monster jahat di dalam mimpi buruknya. Di dalam dekapan pelukannya yang terasa bergetar hebat menahan ketakutan yang mendalam itu. Dari sela-sela bibirnya dia bergumam pelan berulang kali memohon ribuan maaf kepadaku atas semua kesalahan dan kekurangannya selama ini menjadi seorang suami pelindung keluarga. Mengucapkan rentetan kata-kata meracau-kacau yang intinya menegaskan bahwa ternyata di dunia yang fana ini hanya aku satu-satunya sosok wanita tulus berhati emas yang tidak akan pernah tega membohongi dan mengkhianatinya dari belakang hanya demi segepok uang atau tumpukan harta benda kekayaan materi. Aku membelai perlahan rambutnya yang terasa kasar di telapak tanganku dengan penuh sentuhan kasih sayang buatan yang memabukkan. Membalas pelukan keputusasaannya dengan usapan lembut menenangkan tepat di punggungnya yang tegang sambil terus menggumamkan deretan kata-kata penghiburan beracun manis madu yang menjanjikan bahwa aku akan selalu berdiri tegak ada di sisinya apapun badai topan yang terjadi menerjang menghantam fondasi kehidupan rumah tangga kami ke depannya. Dalam diam di antara isak tangisnya yang memilukan itu aku memanjatkan sebuah doa kemenangan di dalam hatiku yang paling gelap. Ya Allah, jadikanlah rintihan penderitaan pengkhianat ini sebagai bukti nyata keadilan atas takdir MU yang mutlak menimpa orang-orang zalim. Dan berikanlah terus kelancaran serta ketajaman pikiran pada setiap rencana pembalasan ini, agar aku bisa membersihkan duri dari kehidupanku dengan caraku sendiri. Betapa ironis dan sangat lucunya jalan nasib pria hidung belang yang sok berkuasa ini. Dia justru berlari kencang mencari perlindungan buta dan rasa aman di dalam pelukan hangat satu-satunya orang di dunia ini yang kenyataannya saat ini sedang memegang erat gagang pisau sangat tajam tepat menempel di urat nadi lehernya. Bersiap dengan senyuman untuk menyembelih dan menguliti kesombongannya perlahan-lahan tanpa ampun dan tanpa sisa sedikit pun. Bibit racun kecurigaan tingkat tinggi yang sengaja aku sebar dengan rapi di pagi hari tadi telah tumbuh mekar subur sangat cepat menjadi sebuah pohon raksasa merambat berduri tajam yang perlahan mencekik habis sisa-sisa suplai oksigen kewarasan mereka berdua. Membuat mereka kini saling mencabik menghancurkan sisa reputasi karir dan mental psikologi satu sama lain secara brutal dari dalam. Sementara aku sebagai sang dalang panggung hanya perlu terus berdiri cantik dengan pakaian elegan di pinggir lapangan pertandingan menonton langsung pertarungan berdarah ini sambil terus merencanakan dengan dingin pukulan mematikan berikutnya yang akan segera mengirim roh mereka berdua jatuh tersungkur langsung ke dasar neraka penyesalan yang rasanya paling menyiksa dan paling dalam. Suasana pagi di rumah kami terasa sangat kaku dan sedingin es meskipun cahaya matahari pagi bersinar terang benderang menembus jendela kaca ruang makan tempat kami biasa menyantap sarapan berdua setiap hari. Bram duduk terdiam membisu di kursi kayunya dengan tatapan mata kosong menembus dinding seberang. Tangannya berulang kali mengusap kasar wajahnya yang terlihat sangat kuyu dan ditumbuhi jambang halus yang tidak sempat dia cukur karena pikirannya sedang sangat kacau balau tidak karuan. Aku meletakkan sepiring nasi goreng hangat lengkap dengan telur mata sapi kesukaannya tepat di hadapannya.
menyentuh pelan pundaknya dengan sangat lembut seolah menyalurkan energi positif seorang istri yang berbakti tiada tara. Padahal di kedalaman hatiku aku sedang menari riang kegirangan merayakan awal kehancuran mentalnya yang semakin parah memburuk dari hari ke hari. Dia mengunyah makanannya dengan gerakan rahang yang sangat lambat tanpa gairah kehidupan sama sekali. Matanya terus-menerus melirik tajam penuh rasa awas ke arah ponsel pintarnya yang tergeletak diam di atas meja seolah benda mati itu adalah sebuah bom waktu mematikan yang siap meledak menghancurkan sisa hidupnya dalam hitungan detik. Sejak kejadian menerima pesan misterius berisi foto pamer tas kulit merah dan temuan tiket liburan palsu ke Pulau Maladewa kemarin siang, tingkat kewaspadaannya melonjak drastis ke tingkat yang paling ekstrim mendekati batas kegilaan. Dia bahkan tidak berani lagi meninggalkan ponselnya sembarangan walau hanya untuk pergi membuang air di kamar mandi sebentar saja. Aku menyadari dengan sangat jernih bahwa racun cemburu buta dan rasa tidak aman telah sepenuhnya berhasil mengambil alih sistem kendali otak rasionalnya. Membuatnya kini hidup tersiksa dalam neraka paranoia ciptaannya sendiri, akibat perbuatan kotornya selama ini yang asyik mengkhianati janji suci pernikahan kami di belakang punggungku. Aku terus mencoba mengajaknya mengobrol ringan mengalir mengenai rencana berbelanja akhir pekan dan urusan memangkas rumput kebun belakang rumah, hanya untuk memecah keheningan sekaligus mengalihkan perhatiannya. Memaksanya untuk terus memberikan respons anggukan dan senyuman palsu yang justru semakin menyiksa batinnya yang sedang berdarah-darah. Karena dia harus berpura-pura semuanya berjalan baik-baik saja di depanku sementara dunianya di luar sana sedang runtuh berantakan berkeping-keping. Setelah Bram berpamitan berangkat menuju kantor dengan langkah kaki terseret berat layaknya seorang narapidana pesakitan yang sedang berjalan menuju tiang gantungan eksekusi, aku segera merapikan piring kotor di meja makan dan bersiap-siap untuk menjalankan rencana eksekusi selanjutnya yang akan menjadi pukulan fatal paling mematikan bagi jalan karir wanita simpanan tidak tahu diri itu. Aku sengaja menghabiskan banyak waktu berdiri di depan cermin lemari untuk memilih pakaian pelindung tempurku hari ini, menjatuhkan pilihan pada sebuah setelan kemeja sutra halus berwarna krem lembut yang dipadukan serasi dengan celana bahan berpotongan lurus berwarna senada, memberikan ilusi visual seorang wanita kelas atas yang sangat elegan, bersih, mempesona, dan tidak mungkin tersentuh oleh masalah duniawi kotor apapun. Aku menata rambut ikalku dengan jepitan rapi ke belakang telinga dan menyemprotkan parfum mahal beraroma bunga melati malam yang sangat segar. Memastikan seluruh penampilanku 100% sempurna tanpa ada satu celah sedikit pun untuk memberikan pukulan mental yang sangat telak saat aku melangkah maju berdiri berhadapan langsung dengan Clara yang saat ini di kantor pasti sedang dalam kondisi paling rapuh dan menyedihkan sepanjang hidupnya. Target utamaku hari ini bukanlah sekadar membuat mereka berdua berteriak bertengkar mulut mengurusi masalah asmara picisan yang tidak ada habisnya, melainkan secara sistematis menghancurkan reputasi profesional Clara di mata seluruh jajaran petinggi perusahaan dan membuatnya diusir secara tidak hormat membawa beban status memalukan sebagai seorang pengkhianat pembocor rahasia perusahaan tempatnya bekerja. Dari tumpukan dokumen rahasia yang aku temukan dan aku potret di ruang kerja Bram beberapa malam yang lalu, aku berhasil menyalin dan mencetak ulang beberapa lembar data sangat penting mengenai rencana anggaran peluncuran produk baru dan daftar nama klien prioritas perusahaan yang bersifat sangat rahasia tingkat tinggi. Selembar kertas nyawa perusahaan yang jika sampai jatuh ke tangan perusahaan kompetitor pesaing, akan mengakibatkan kerugian finansial bernilai puluhan miliar rupiah yang tidak bisa dihindari bagi kelangsungan bisnis suamiku. Aku memasukkan lembaran kertas berharga penentu nasib itu ke dalam sebuah map plastik bening tanpa nama dan menyimpannya terselip sangat rapi di bagian paling dasar dalam tas tanganku yang cukup besar. Menarik napas panjang menenangkan detak jantung. Bersiap sepenuhnya untuk menanamkan bukti kejahatan palsu tak terbantahkan ini tepat bersarang di jantung markas musuhku sendiri pada siang hari ini. Perjalanan menyetir kendaraan menuju gedung perkantoran mewah tempat suamiku memimpin perusahaan terasa sangat menyenangkan dan menenangkan pikiran. Alunan instrumen musik klasik pelan yang mengalun di dalam ruang kabin mobil menemaniku menyusun setiap skenario gerakan tangan dan langkah kaki yang akan aku lakukan nanti setibanya di sana agar semuanya terlihat mengalir sangat natural seolah tanpa kesengajaan dan tidak memancing kecurigaan siapapun yang memiliki mata mengawasi. Setibanya langkah kakiku keluar dari pintu lift khusus di lantai eksekutif tempat ruangan suamiku berada. Suasana kantor yang pada hari-hari biasanya selalu terlihat sangat profesional bekerja dan tenang kini terasa sangat berbeda menyambut kedatanganku. Udaranya terasa sangat tebal dipenuhi oleh hawa ketegangan mencekam dan beberapa karyawan terlihat saling berbisik menyikut lengan temannya dengan wajah tegang saat melihat kedatanganku yang mendadak tiba-tiba di luar kebiasaan. Aku melangkah dengan sangat anggun melewati lorong utama yang berkarpet tebal, menyapa beberapa kepala divisi dengan senyuman ramah tamah hangat yang selalu melekat menjadi ciri khasku sebagai istri atasan mereka. Namun bola mataku dengan sangat tajam dan liar langsung mencari kepastian letak keberadaan meja kerja Clara yang terletak di sudut ruang terbuka area administrasi. Dan di sanalah dia sedang duduk termenung lesu,
Pemandangan yang langsung tersaji nyata di depan kedua mataku benar-benar melampaui semua ekspektasi kebahagiaan yang aku bayangkan semalaman. Clara terlihat sangat hancur lebur, tidak berbentuk lagi seperti selembar kain lap lantai kotor yang baru saja diperas habis-habisan membuang air cucian. Riasan wajah tebalnya yang biasanya selalu terlihat menawan menggoda para staf pria kini terlihat luntur berantakan, menyisakan noda cairan hitam bekas maskara yang mengering di bawah matanya yang membengkak parah kemerahan akibat menangis meratap semalaman suntuk tanpa henti. Rambut panjangnya acak-acakan tidak terurus menutupi sebagian wajah, dan postur punggungnya membungkuk lesu menatap layar komputernya yang menyala terang dengan pandangan sangat kosong yang menyiratkan keputusasaan teramat dalam menggerogoti jiwanya. Tentu saja dia akan terlihat persis seperti sosok mayat hidup yang kehilangan arah seperti itu. Penemuan mengejutkan perihal pesanan tiket liburan romantis ke luar negeri atas nama wanita lain bernama Siska di komputer suamiku kemarin siang pasti telah meremukan seluruh harga diri kewanitaannya berkeping-keping dan menghancurkan semua angan-angan kosong ambisiusnya untuk menjadi satu-satunya nyonya rumah yang menguasai hati dan harta suamiku yang kaya raya. Aku dengan sengaja mengatur ritme langkah kakiku menjadi jauh lebih lambat saat tubuhku berjalan semakin mendekati arah area mejanya. Membiarkan suara bunyi ketukan keras hak tinggi sepatuku memecah keheningan ruangan dan membuat Clara tersentak kaget dari lamunannya hingga mendongakkan kepalanya menatap lurus ke arah datangku dengan sepasang mata merah yang memancarkan pusaran emosi campuran antara rasa takut yang mematikan, rasa benci yang tertahan, dan rasa malu yang luar biasa hebat. Menghimpit dadanya. Aku menghentikan langkahku tepat berdiri lurus menjulang di depan meja kerjanya yang berantakan, memamerkan seulas senyuman paling manis dan paling tulus yang bisa aku bentuk di wajahku. Lalu menyapanya dengan nada suara yang sangat lembut mengalun pelan seolah aku adalah seorang malaikat penolong yang sangat peduli memikirkan kondisi kesehatannya yang terlihat semakin memburuk dan mengkhawatirkan hari ini. Aku merendahkan sedikit tubuhku mendekatinya dan bertanya penuh keheranan mengapa raut wajahnya terlihat sangat pucat pasi kehabisan darah dan kantung matanya bengkak seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Apakah dia sedang ditimpa musibah masalah keluarga yang berat di kampung halamannya? Atau sedang tidak enak badan karena kelelahan mengerjakan tumpukan pekerjaan kantor yang terlalu banyak menyita waktu istirahatnya akhir-akhir ini. Pertanyaanku yang bernada penuh simpati palsu itu justru bekerja sangat efektif menjadi seperti sayatan silet tajam yang mengiris langsung tanpa ampun menembus ke ulu hatinya yang paling sensitif. Raut wajahnya berubah semakin memucat pasi kehilangan sisa warna kehidupannya dan kedua bibirnya terlihat bergetar hebat mencoba merangkai kata-kata balasan sapaan yang sopan namun pita suaranya hanya mampu mengeluarkan suara cicitan sangat pelan yang terdengar sangat menyedihkan dan menyayat hati. Dengan suara yang tertahan di tenggorokan dia memaksakan diri menjawab terbata-bata bahwa dia hanya sedang terserang penyakit flu berat mendadak dan kurang istirahat semalaman. Sebuah kebohongan murahan klise yang langsung aku balas dengan anggukan kepala perlahan penuh pengertian buatan dan menyisipkan saran manis agar dia segera meminta izin pulang untuk jangan terlalu memaksakan diri bekerja di depan layar komputer jika kondisi pertahanan tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan beban penyakit. Kehadiranku yang terus berdiri tegak bersinar sempurna memancarkan aura kemenangan absolut di depannya membuat Clara semakin merasa dirinya mengecil, sangat hina, kotor, dan tidak berharga sama sekali jika disandingkan denganku sang istri sah. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan tangisnya, karena tidak sanggup menatap sorot mataku yang terus-menerus menguliti sisa-sisa pertahanan kepercayaan dirinya tanpa henti sedikit pun dari atas kepalanya. Setelah merasa puas menyiksa mental perempuannya secara langsung dari jarak dekat tanpa perlu menyentuh fisiknya, aku meninggalkannya yang masih gemetar ketakutan menahan napas dan melanjutkan langkah kakiku menuju arah ruangan tertutup suamiku dengan membawa sebuah alasan logis kuat, yaitu niat mengantarkan beberapa lembar berkas perpanjangan dokumen asuransi kesehatan keluarga kami yang harus segera dia baca dan tanda tangani siang ini juga sebelum aku menyerahkannya ke agen. Saat tanganku menekan perlahan gagang dan membuka pintu kayu kokoh ruangannya, aku melihat dengan jelas tubuh Bram terlonjak kaget dari kursi kulit kebesarannya. Wajahnya terlihat sangat lelah tertekan dan penuh beban pikiran gelap seperti orang yang baru saja berlari maraton puluhan kilometer melarikan diri dari kejaran musuh tanpa henti. Namun dia buru-buru mengubah bentuk raut wajahnya menjadi tersenyum menyambut kedatanganku meskipun senyuman itu terlihat sangat kaku, canggung, dan dipaksakan keluar dari otot bibirnya. Aku melangkah masuk dengan santai dan duduk menemaninya di atas sofa panjang ruangan yang empuk menceritakan detail kegiatan pagiku di rumah dengan nada suara santai dan riang gembira seolah tiada beban. Sementara alat pendengaranku dengan tajam menangkap sisa-sisa suara perdebatan pelan yang sempat tertahan dari luar ruangan sebelum aku masuk, memberikan kesimpulan kuat bahwa sepertinya Bram baru saja memarahi Clara habis-habisan memuntahkan amarahnya sebelum aku datang menjenguknya tadi siang. Ini saat Bram sedang sibuk menunduk membaca dan membubuhkan tanda tangannya di atas berkas kertas asuransi yang aku bawa di atas meja kaca.
Aku berpura-pura merasa sedikit kegerahan ingin merapikan tatanan rambutku yang sedikit berantakan tertiup angin pendingin ruangan dan meminta izin sebentar kepadanya untuk berjalan keluar pergi ke kamar mandi wanita yang letak posisinya berada di ujung koridor luar melewati barisan area meja administrasi tempat Clara dan staf lain bekerja. Ini adalah momen krusial sesungguhnya yang sudah aku tunggu-tunggu dan aku rencanakan matang-matang sejak membuka mata pagi tadi. Kesempatan emas berupa jendela waktu sepersekian detik yang harus aku manfaatkan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi dan tanpa ada sedikit pun celah kesalahan gerakan tubuh, untuk berhasil menanamkan bom waktu bukti mematikan di sarang musuhku yang sedang dalam kondisi sangat lengah dan hancur berantakan mentalnya. Aku melangkah pelan namun pasti keluar dari ruangan Bram dengan gaya berjalan santai tanpa menimbulkan suara mencolok yang bisa mengundang perhatian. Berjalan lurus menuju arah lorong kamar mandi sambil terus mengawasi keadaan sekeliling kantor dengan sudut retinaku yang bergerak tajam bagai burung elang kelaparan mengintai pergerakan mangsa di padang rumput. Memastikan 100% tidak ada staf karyawan lain yang sedang berdiri menatap memperhatikan gerak-geriku di lorong tersebut. Keberuntungan besar dari semesta tampaknya sangat berpihak mendukung penuh pada rencana pembalasan dendam suci ini. Saat pandanganku menyapu area depan aku melihat dengan sangat jelas bayangan Clara baru saja bangkit berdiri menjauh dari kursinya dengan langkah kaki gontai setengah berlari sambil menutupi wajahnya yang menangis menahan isak menuju ke arah ruang tertutup penyimpanan arsip di ujung lain ruangan yang sepi, meninggalkan area meja kerjanya dalam keadaan benar-benar kosong melompong. Tanpa ada penjagaan penglihatan sama sekali dari orang sekitarnya. Tanpa mau membuang waktu satu detik pun yang sangat berharga mengalir cepat. Aku mengubah sedikit arah langkah kakiku dengan gerakan sangat lincah meluncur merapat ke arah meja kerjanya yang dipenuhi tumpukan kertas berantakan. Menundukkan sedikit tubuhku dan menarik tuas membuka laci meja kayu susun bagian paling bawah miliknya yang ternyata tidak terkunci sedikit pun karena kecerobohannya sendiri yang sedang dalam kondisi kalut pikirannya. Tanganku yang sudah terlatih bergerak secepat kilat mengeluarkan lipatan map plastik bening berisi dokumen rahasia finansial perusahaan yang membahayakan dari dalam dasar tas tanganku. Lalu dengan satu gerakan mulus menyelipkannya terdorong jauh ke bagian pojok paling belakang laci di bawah tumpukan map-map kertas usang dan brosur lama miliknya, agar tidak mudah terlihat menyolok dari pandangan sekilas mata orang jika laci itu dibuka dari atas. Setelah memastikan posisi dokumen beracun itu tersembunyi dengan sangat sempurna pada tempatnya, aku mendorong menutup kembali laci kayu meja itu dengan perlahan tanpa menimbulkan bunyi decitan gesekan sedikit pun yang bisa mengganggu telinga. Lalu dengan gaya tubuh yang sangat tenang dan elegan menarik kembali bahuku ke belakang melanjutkan langkah kakiku menuju pintu kamar mandi wanita seolah tidak pernah terjadi insiden pelanggaran batas apapun yang baru saja aku lakukan sedetik yang lalu. Di area terlarang meja staf tersebut. Di dalam kesunyian bilik kamar mandi yang sejuk aku berdiri tegak menatap lurus ke arah bayangan wajahku sendiri yang terpantul di cermin kaca wastafel yang memanjang besar. Tersenyum menyeringai sangat lebar penuh kepuasan melihat betapa mudahnya bagi pikiran tajamku mengendalikan alur nasib orang-orang serakah ini hanya bermodalkan sedikit sentuhan manipulasi keadaan dan keberanian besar mengambil risiko pada waktu eksekusi yang sangat tepat. Setelah menyalakan keran membasuh mencuci kedua tanganku yang berkeringat dingin dan merapikan sedikit sapuan pewarna di bibirku agar terlihat kembali normal berseri-seri, aku berjalan santai kembali menyusuri koridor ke ruangan suamiku dengan langkah kaki berirama santai seolah baru saja menyelesaikan rutinitas membuang air kecil biasa. Mengambil dokumen tumpukan asuransi yang sudah selesai dia tanda tangani semuanya. Lalu mencium tangannya berpamitan pulang dengan alasan harus menghadiri acara pertemuan arisan sosial rutin ibu-ibu kompleks perumahan kami siang ini. Bram beranjak dari kursinya mengantarkan langkahku sampai ke batas ambang pintu kaca ruangannya dengan raut wajah muram yang masih memancarkan aura ketegangan urat saraf dan kelelahan fisik luar biasa yang tidak bisa disembunyikan. Mengecup dahiku sekilas terburu-buru dengan bibirnya yang terasa sangat dingin seakan melalui kecupan itu dia mencoba menarik mencari sisa-sisa rasa nyaman perlindungan dari kehidupannya yang perlahan mulai hancur berantakan tenggelam akibat ulah tangannya sendiri. Aku membalas senyumannya meyakinkan dan berjalan berbalik meninggalkan lantai pusat kantor tersebut dengan dada membusung bangga merayakan keberhasilan dan dagu terangkat tinggi menantang dunia. Menyusuri koridor panjang melewati kembali area batas meja Clara yang kini kulihat sudah kembali duduk meringkuk di kursinya dengan wajah yang terlihat semakin bengkak sembab dan tatapan mata yang semakin kosong menyedihkan meratapi nasib angan-angannya yang hancur. Wanita bodoh parasit itu sama sekali tidak menyadari apalagi merasakan firasat sedikit pun bahwa persis di bawah kolong mejanya tempat kedua kakinya berpijak kini telah bersarang diam sebuah bom waktu penghancur raksasa yang siap meledakkan sisa karir kebanggaannya menjadi debu arang berserakan tidak bersisa dalam hitungan jam ke depan. Saat aku melangkah masuk ke dalam ruang kotak lift yang sepi penumpang dan pintu besi pelindung itu perlahan bergerak menutup memisahkan pandangan kedua mataku dari dunia hiruk-pikuk di luar sana. Aku memejamkan mata sesaat menghembuskan napas sangat panjang yang luar biasa melegakan rongga dada. Merasakan getaran sensasi hawa kemenangan yang semakin dekat dan sangat nyata wujudnya berada dalam jangkauan telapak tanganku yang terentang lebar menantinya.
Seluruh rentetan kejadian luar biasa hari ini bukanlah sekadar permainan hiburan murahan untuk menghancurkan hubungan asmara terlarang dua orang pengkhianat yang sedang dimabuk nafsu semata. Ini adalah sebuah operasi bedah tumor psikologis tingkat tinggi besar-besaran yang bertujuan pasti untuk mengangkat sel penyakit ganas yang mencoba lancang merusak kebahagiaan kehidupanku dan membuangnya membusuk jauh-jauh ke tempat pembuangan sampah beracun agar tidak pernah bisa bangkit kembali lagi. Mengganggu ketenangan tidurku. Sesampainya langkahku turun dan masuk menyamankan diri ke dalam kabin kursi mobil pribadiku yang terparkir aman terlindungi di lantai dasar gedung. Aku tidak langsung memutar kunci menyalakan mesin kendaraan untuk melaju cepat pulang beristirahat ke rumah. Karena masih ada satu tugas penghubung terakhir yang sangat krusial dan harus segera mutlak aku selesaikan hari ini juga di tempat ini, untuk menyempurnakan bentuk jebakan maut yang sudah aku bangun dan aku susun dengan sangat rapi serta teliti ini sejak awal. Aku menunduk menekan tombol membuka kompartemen kotak penyimpanan rahasia di bawah kemudi setir mobil, merogoh mengeluarkan sebuah ponsel murah baru sekali pakai yang layarnya masih terbungkus plastik. Menyalakannya dengan gerakan jari yang cepat dan segera menghubungkan jaringan internetnya dengan membonceng jaringan nirkabel gratis milik kedai kopi luar ruangan terdekat, agar jejak sinyal lokasiku sama sekali tidak bisa dilacak kembali oleh mesin ahli teknologi informasi andal manapun yang disewa suamiku nanti. Layar ponsel menyala terang menampakkan aplikasi pengirim surat elektronik anonim terselubung yang sudah aku persiapkan khusus berhari-hari untuk mendukung operasi puncak ini. Dengan ibu jari yang bergerak lincah aku mulai merangkai menyusun sebuah draft pesan laporan tuduhan rahasia yang tujuan alamat penerimanya ditujukan langsung ke alamat kontak surat elektronik seluruh jajaran pemegang saham utama Dewan Direksi perusahaan yang daftarnya sudah aku curi kumpulkan sejak lama dari buku catatan. Data kontak suamiku. Aku mengetik merangkai setiap kata pesan laporan tersebut menggunakan gaya bahasa formal baku yang sangat tajam dan memiliki nada desakan tinggi. Menyamar dengan sangat meyakinkan seolah aku adalah seorang karyawan pelapor ketidakadilan dari pihak internal perusahaan yang merasa sangat peduli pada keselamatan penjagaan aset rahasia bisnis perusahaan tempatnya mencari nafkah dari incaran musuh. Aku menyusun laporan tertulis dengan sangat meyakinkan merinci bahwa saat ini terdapat seorang karyawan muda bagian administrasi dengan inisial nama Clara yang secara diam-diam berani bertindak melewati batas sebagai mata-mata pencari informasi rahasia untuk perusahaan pesaing dan yang bersangkutan sedang bersiap berusaha mencuri menyalin rancangan dokumen anggaran penting serta tumpukan data klien berharga milik perusahaan. Agar serangan fitnah berbasis fakta rekayasa ini langsung mengenai titik mematikan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Aku menyebutkan dengan tingkat kejelasan dan ketelitian yang sangat terperinci dalam paragraf pesan tersebut bahwa keseluruhan bukti fisik kertas pencurian data rahasia itu saat ini sedang disimpan disembunyikan oleh si pelaku tepat di dalam laci meja kerja kayu susun paling bawah miliknya di kantor, sedang menunggu pergantian waktu yang aman dan tepat untuk diserahkan. Dijual secara sembunyi-sembunyi kepada pihak suruhan pesaing tepat setelah jam operasional kerja kantor resmi ditutup sore ini. Setelah membaca mengulang meneliti keseluruhan rentetan isi pesan laporan elektronik mematikan itu dari awal hingga akhir untuk memastikan 100% tidak ada satupun kesalahan huruf ejaan atau celah ketidaksesuaian informasi yang mencurigakan mata pembaca. Ibu jariku menekan kuat tombol bertanda kirim dengan keyakinan penuh dan kemantapan tekad hati tanpa menyisakan ada sedikitpun keraguan seujung kuku yang mengganggu kemurnian pikiranku. Pesan surat elektronik pemecah belah itu langsung terbang melesat menembus ruang jaringan maya tanpa hambatan dinding pemisah. Masuk mendarat secara bersamaan beruntun ke dalam puluhan kotak masuk utama para petinggi tua perusahaan yang tabiatnya sangat gila mempertahankan kelimpahan harta dan paling gampang naik darah benci jika urusan kenyamanan uang dan kerahasiaan strategi bisnis mereka diganggu-gugat dirongrong oleh orang dalam dari perusahaan mereka sendiri. Aku segera mematikan menekan tombol daya total ponsel murah perantara itu dan dengan bantuan sedikit tenaga mematahkan membengkokkan kartu chip plastiknya menjadi dua serpihan bagian kecil yang tidak bisa dibaca lagi mesin. Lalu membuka sedikit kaca jendela mobil membuangnya jauh ke tumpukan tempat sampah kotor yang ada di sudut remang area parkir yang sepi. Memastikan usahaku menghilangkan semua jejak alat digital ini secara permanen tanpa menyisakan tertinggal satu petunjuk helai rambut pun. Yang bisa mengarahkan penyelidikan pada keterlibatan tanganku dalam skandal besar kehancuran perusahaan ini. Kini tugasku sebagai sutradara di belakang layar telah benar-benar usai dengan sempurna. Aku hanya perlu menyandarkan bahuku rileks mencari posisi paling nyaman di kursi kemudi berlapis kulit mobilku yang empuk, menyalakan mesin pendingin ruangan dan melaju menginjak pedal gas santai membelah keramaian jalanan aspal kota Jakarta yang terik menyengat kulit, sambil membiarkan imajinasiku terus membayangkan tontonan adegan kekacauan luar biasa dahsyat yang akan segera meledak menghanguskan seisi lantai gedung perkantoran mewah yang baru saja aku tinggalkan di belakang punggungku beberapa menit yang lalu.
Keputusan finalku yang sangat berisiko untuk berani melaporkan Clara memotong jalur birokrasi secara langsung kepada jajaran tertinggi Dewan Direksi pemegang kekuasaan ini bukanlah sebuah tindakan gegabah tanpa perhitungan panjang yang sangat matang dan mendalam mengenai analisis karakter sifat kepengecutan kejiwaan suamiku dalam menghadapi sebuah badai krisis pekerjaan berskala besar yang mengancam menumbangkan jabatannya. Otak cerdasku menyimpulkan jika aku hanya memberikan informasi laporan temuan dokumen rahasia curian itu secara langsung khusus kepada Bram secara rahasia empat mata tertutup. Pria munafik pengecut itu pasti akan menggunakan segala cara kekuasaannya untuk berusaha keras menutup-nutupi membungkam masalah besar ini dari telinga publik karyawan dan menyelesaikan skandal pengkhianatan ini secara kekeluargaan diam-diam di belakang layar rapat hanya untuk melindungi harga diri reputasi. Jabatannya sendiri sekaligus berusaha keras mencari celah melindungi wanita simpanannya dari jeratan sanksi hukum kepolisian yang merepotkan hidupnya. Namun strategi brilian dengan melibatkan langsung pihak ketiga tidak terlihat yang memiliki palu kekuasaan mutlak jauh lebih menakutkan tinggi dari jabatannya, yaitu sekumpulan para pemegang saham utama yang sangat haus menjaga kekuasaan hartanya. Bram dipastikan tidak akan memiliki sisa ruang gerak napas sedikitpun untuk bisa berkelit mengelak mencari alasan atau mencoba setengah mati menyembunyikan kebusukan kejahatan ini dari pantauan mata publik luas seluruh tatanan perusahaan. Dia akan dipaksa tunduk berdiri kaku mematung memucat di sudut sempit ruangannya menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri wanitanya yang berteriak menangis diadili diseret dan dihancurkan diremukan masa depan karirnya tanpa dia bisa berani mengeluarkan suara memberikan sedikit bantuan perlindungan apapun yang bisa menolongnya lepas dari jerat pemecatan. Bencana badai kehancuran hebat ini dipastikan tidak akan hanya terfokus menimpa satu arah menghancurkan Clara saja yang sudah pasti akan menerima surat dipecat secara paksa tidak hormat dan terancam dilaporkan tuntutan hukuman penjara perdata bernilai miliaran. Namun Bram sendiri juga akan merasakan terhantam keras dampak serangan gelombang mental psikologis yang luar biasa berat menghimpit paru-parunya, karena seluruh kredibilitas dan kemampuan kepemimpinannya dalam memimpin menjalankan. Perusahaan akan langsung sangat dipertanyakan dan disidang oleh para petinggi pemegang modal yang kini memandang sinis melihatnya sebagai sosok pemimpin yang tidak becus tidak kompeten mengurus mengawasi ketat sistem keamanan data internal dokumen dari pencurian para stafnya sendiri. Ini merupakan sebuah rancangan skenario taktik saling menghancurkan diri dari dalam yang dirangkai sangat rapi berkelas tinggi dan luar biasa elegan mengeksekusinya. Di mana aku berhasil menggunakan amarah palutangan orang-orang berkuasa serakah lainnya untuk melakukan pekerjaan kotor mengeksekusi jatuhnya hukuman mati bagi kedua musuh-musuhku tanpa harus memegang senjatanya sendiri. Sementara aku sendiri pada saat kejadian berlangsung sedang asyik duduk santai menyilangkan kaki menyesap aroma harum teh hangat di sofa ruang keluarga rumahku dengan penuh kedamaian menunggu datangnya kabar kehancuran berdarah itu mengetuk menyapa daun telingaku sebagai sebuah alunan musik kemenangan melodi yang paling indah terdengar. Ya Allah penguasa semesta, aku bersujud penuh bersyukur di dalam hati karena Engkau telah sudi menggerakkan membimbing menjaga setiap langkah perbuatan dan keputusanku dalam rangkai merajut jaring perangkap tak terlihat ini. Memberikan curahan kekuatan mental yang luar biasa besar dan kokoh untuk terus memelihara menahan batas kesabaran dan mempertahankan kejernihan ketenangan pikiran di saat emosi kemanusiaanku seharusnya meledak marah tidak terkendali hancur berantakan melihat tontonan pengkhianatan menyakitkan di depan mata kepalaku sendiri. Kini bibit racun pohon paranoia berduri tajam yang aku siram pelihara dengan penuh kesabaran kegigihan selama berhari-hari kini telah berbuah menghasilkan panen penderitaan kebingungan yang sangat manis rasanya. Mengantarkan tangan mereka berdua berjalan beriringan tepat menuju ke depan mulut pintu gerbang neraka kehancuran absolut yang tertutup rapat tidak memiliki celah jalan keluar kebebasan selain melompat jatuh ke dalam dasar jurang penyesalan gelap gulita yang sangat menyiksa untuk dihabiskan selamanya sendirian. Hari yang paling aku tunggu-tunggu akhirnya tiba meledak dengan sangat dahsyat menghancurkan segalanya tepat pada sore harinya. Membawa kabar kejatuhan yang rasanya jauh lebih manis dan memuaskan daripada tegukan madu paling mahal di dunia ini. Sesuai dengan skenario matang yang sudah aku rancang dan aku perhitungkan ketepatannya hingga kehitungan detik, surat elektronik kaleng berisi laporan pencurian data rahasia yang aku kirimkan ke jajaran Dewan Direksi pemegang saham benar-benar memicu badai tsunami kemarahan besar di kantor suamiku. Dari informasi orang dalam kepercayaanku yang bekerja di bagian personalia, aku mendengar cerita lengkap yang sangat mendetail mengenai bagaimana kekacauan luar biasa itu terjadi bermula saat 4 orang pria berjas rapi dari jajaran direksi tingkat atas tiba-tiba turun langsung mendatangi lantai divisi administrasi dengan raut wajah merah pada menahan amarah. Mereka membawa serta 2 orang petugas keamanan berbadan tegap dan langsung memerintahkan pembongkaran paksa meja kerja Clara di hadapan puluhan pasang mata karyawan lain yang sedang sibuk bekerja. Bisa dibayangkan betapa pucat pasinya wajah wanita simpanan itu saat para petugas keamanan menarik laci kayu paling bawah miliknya dan menemukan sebuah map plastik bening berisi dokumen rancangan anggaran rahasia perusahaan dan daftar klien prioritas yang sangat dijaga ketat kerahasiaannya. Clara menangis histeris berteriak-teriak sejadinya bersumpah bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu mengenai keberadaan dokumen sialan itu di dalam lacinya.
Dia memohon ampun sambil berlutut di lantai memohon agar mereka memanggil suamiku untuk membersihkan namanya. Namun tentu saja tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang peduli atau sudi mendengarkan tangisan buaya dari seorang wanita yang tertangkap basah membawa bukti kejahatan tingkat tinggi. Dia langsung diseret keluar dari gedung kantor secara tidak hormat hari itu juga. Barang-barangnya dilempar ke dalam kardus bekas. Dan dia diancam akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan spionase industri dan pencurian aset berharga perusahaan yang ancaman hukumannya bisa mencapai belasan tahun penjara. Sementara itu nasib suamiku di dalam ruangan tertutupnya ternyata jauh lebih tragis dan menyedihkan lagi. Dia yang sedang duduk termenung memikirkan masalah tiket liburan palsu tiba-tiba didobrak masuk oleh para petinggi dewan direksi yang sudah kehabisan batas kesabaran. Para pemegang modal utama itu memaki-maki Bram habis-habisan di dalam ruangannya sendiri, menuduhnya sebagai pemimpin bodoh yang tidak kompeten, lalai menjaga keamanan data internal perusahaan, dan yang paling memalukan adalah mereka menuduh Bram sengaja memelihara seorang pencuri di dalam divisinya sendiri. Bram yang sama sekali tidak mengerti alur kejadiannya tentu saja terkejut setengah mati dan mencoba membela diri sekuat tenaga. Namun bukti fisik penemuan dokumen di meja staf kesayangannya itu sudah terlalu kuat dan tidak bisa dibantah dengan alasan apapun. Rapat darurat jajaran direksi langsung digelar secara sepihak saat itu juga tanpa memberikan kesempatan Bram untuk bernapas. Dan keputusan mutlak pun dijatuhkan dengan suara bulat bahwa Bram dinonaktifkan secara tidak hormat dari jabatan direktur utama terhitung mulai detik itu juga. Seluruh akses fasilitas perusahaannya dibekukan paksa. Dan dia dituntut untuk mengganti rugi segala potensi kerugian material jika sampai data klien tersebut sudah terlanjur bocor ke tangan perusahaan saingan. Suamiku yang memiliki ego setinggi langit itu dipaksa menelan ludahnya sendiri. Harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah, diusir keluar dari ruangannya sendiri oleh para pemegang saham yang dulunya selalu memuji-muji kehebatannya di setiap pertemuan. Otaknya yang sudah teracuni oleh benih paranoia sejak kemarin langsung mengambil sebuah kesimpulan gila dan meyakini 100% bahwa semua kehancuran karirnya ini adalah ulah balas dendam Clara yang sakit hati karena masalah tiket liburan. Dia menuduh Clara memang sengaja mencuri dokumen itu untuk menghancurkan hidupnya, karena merasa cemburu buta pada wanita fiktif bernama Siska. Kini adegan kembali terhubung berputar lurus menyambung tepat pada momen pembuka di awal cerita di mana suara pecahan vas bunga terdengar sangat keras membelah kesunyian malam di ruang tamu rumahku yang luas ini. Sore menjelang malam itu Bram pulang menyeret langkah kakinya masuk ke dalam rumah dengan wajah beringas seperti iblis yang kehilangan akal sehat. Dan tidak lama berselang terdengar suara ketukan pintu depan yang digedor dengan sangat brutal dari luar. Saat asisten rumah tanggaku membukakan pintu, Clara menerobos masuk dengan keadaan penampilan yang sangat kacau balau. Rambutnya kusut masai, matanya bengkak merah akibat menangis seharian, dan wajah cantiknya terlihat sangat kuyu dipenuhi keputusasaan yang mendalam. Mereka berdua akhirnya bertemu berhadapan langsung di tengah ruang tamu rumahku dan pertengkaran hebat yang sangat brutal pun meledak tidak bisa dihindari lagi. Bram langsung menarik lengan Clara dengan kasar memaki wanita itu dengan sebutan pelacur rendahan yang tidak tahu diuntung. Menuduhnya sebagai mata-mata perusahaan saingan yang sengaja menjebaknya agar karirnya hancur berantakan dan dia bisa lari membawa uang hasil curian data itu untuk bersenang-senang dengan laki-laki pengirim tas merah tempo hari. Di sisi lain Clara yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat dipecat dan terancam di penjara justru balas menampar wajah Bram dengan sangat keras. Berteriak melengking menuduh balik bahwa Bram adalah laki-laki licik pengecut yang sengaja meletakkan dokumen rahasia itu di lacinya untuk menjadikannya tumbal kambing hitam demi menutupi skandal perselingkuhan baru Bram dengan wanita sialan bernama Siska ke Pulau Maladewa. Mereka berdua saling tunjuk, saling berteriak melontarkan aib kotor masing-masing, saling melempar barang-barang hiasan yang ada di dekat mereka. Sepenuhnya lupa daratan bahwa mereka sedang berada di dalam rumah sah milikku dan aku sedang duduk menyilangkan kaki dengan sangat santai di atas sofa kulit memperhatikan semua pertunjukan gratis yang luar biasa memuaskan ini. Aku membiarkan mereka menguras habis sisa-sisa tenaga mereka untuk saling mencabik harga diri masing-masing selama hampir setengah jam lamanya. Menyesap teh kamomilku dengan tenang sambil meresapi setiap detik kehancuran mental yang mereka alami dari jarak dekat. Ketika suara teriakan mereka mulai terdengar serta kehabisan napas dan gerakan tubuh mereka mulai melambat karena kelelahan fisik yang mendera. Aku merasa inilah saat yang paling tepat untuk menutup tirai panggung sandiwara berdarah ini selamanya. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja porselen dengan bunyi dentingan pelan yang entah bagaimana berhasil menyedot sisa perhatian mereka di tengah ruangan yang berantakan itu. Membuat mereka berdua menoleh menatapku dengan napas terengah-engah dan wajah penuh keringat. Aku berdiri secara perlahan dari atas sofa merapikan sedikit kerutan di gaun malamku yang elegan. Melangkah maju mendekati mereka dengan dagu terangkat tinggi memancarkan aura dominasi seorang ratu yang tidak terbantahkan, dan menatap langsung ke dalam kedua pasang mata pengkhianat itu dengan sorot mata sedingin bongkahan es di kutub utara. Silakan lanjutkan pertengkaran hebat kalian di luar pagar rumah ini karena suara kalian yang cempreng itu sangat mengganggu ketenangan jam istirahat malamku.
Ucapku dengan nada suara yang sangat datar lembut namun penuh dengan penekanan mematikan di setiap ujung suku katanya. Bram menatapku dengan wajah kebingungan setengah marah meminta perlindungan. Dia mencoba melangkah mendekatiku mencari dukungan sambil menunjuk-nunjuk wajah Clara, mengatakan bahwa wanita gila ini telah menghancurkan karirnya dan menjebaknya di kantor siang tadi. Aku hanya tersenyum tipis sangat sinis melihat kepengecutannya yang semakin menjadi-jadi, mengangkat sebelah tanganku untuk menghentikan langkah kakinya agar tidak berani menyentuh kulitku sedikit pun karena bagiku sentuhannya kini terasa sangat najis dan menjijikan. Dengan gerakan yang sangat teratur dan anggun aku berjalan menuju meja hias di sudut ruangan, membuka laci kecilnya dan mengeluarkan 2 buah benda yang akan menjadi senjata eksekusi pamungkas penyabut nyawa bagi masa depan mereka berdua. Benda pertama adalah sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen bermeterai yang sudah Bram tanda tangani tanpa membaca beberapa malam yang lalu, dan benda kedua adalah sebuah ponsel prabayar murah sekali pakai yang menjadi kunci utama semua rentetan teror psikologis yang mereka alami selama seminggu terakhir ini. Aku melempar map kulit itu dengan cukup keras tepat ke dada suamiku hingga dokumen-dokumen penting itu berhamburan jatuh berserakan di atas karpet tepat di bawah kakinya. Lalu aku menyodorkan ponsel murah itu ke hadapan wajah mereka berdua dengan layar menyala menampilkan riwayat pesan ancaman dan foto tas merah yang aku kirimkan ke nomor suamiku. Kalian berdua ini memang makhluk yang sangat bodoh dan luar biasa serakah. Kalian pikir kalian bisa bermain api selingkuh mengkhianati di belakang punggungku tanpa harus terbakar menjadi abu. Kalian pikir aku ini adalah istri lugu tidak berdaya yang akan menangis mengemis memeluk kaki kalian saat tahu rumah tanggaku dihancurkan. Kalian salah besar. Aku tidak perlu mengotori kedua tanganku sendiri untuk menghukum para pengkhianat rendahan seperti kalian. Aku hanya perlu menaburkan sedikit bumbu keraguan ke dalam pikiran kalian yang kotor. Dan lihatlah betapa indahnya kalian saling menerka mengoyak daging satu sama lain layaknya anjing liar kelaparan. Aku menunjuk ke arah Clara yang kini mulai gemetar hebat seluruh tubuhnya menyadari kenyataan pahit yang sedang terungkap di depan matanya. Tas kulit merah dan buket mawar raksasa itu aku yang membelinya lunas dan aku yang mengirimkannya ke mejamu. Tidak ada laki-laki kaya raya yang mengagumimu. Kamu hanyalah wanita murahan yang terlalu mudah dimanipulasi dengan barang bermerek. Lalu pandanganku beralih menatap tajam ke arah Bram yang kini wajahnya sudah pucat pasi kehabisan darah seolah rohnya baru saja dicabut paksa dari dalam raganya. Matanya terbelalak lebar menatap nanar ke arah tumpukan kertas dokumen peralihan aset yang berserakan di lantai. Dan mengenai tiket liburan palsu ke Maladewa bersama Siska serta dokumen rahasia perusahaan yang mendadak muncul di laci meja kerjamu itu. Ya kalian tebak dengan benar. Aku sendirilah sang sutradara yang mengatur semua penempatan barang itu dengan sangat rapi saat kalian sedang sibuk dengan urusan kotor kalian sendiri. Aku menyilangkan kedua tanganku di depan dada menikmati setiap detik raut keterkejutan dan kehancuran yang tercetak sangat jelas di wajah mereka berdua. Sebuah lukisan penderitaan yang sangat indah dipandang mata. Bram jatuh berlutut di atas lantai marmer dengan lutut yang bergetar hebat. Tangannya yang gemetar meraup mengambil tumpukan kertas perjanjian bermeterai itu dan membacanya dengan saksama di bawah cahaya lampu ruang tamu. Air matanya menetes deras saat dia menyadari bahwa tanda tangannya sendiri telah sah secara hukum menyerahkan seluruh kepemilikan aset rumah mewah ini, kendaraan, hingga seluruh simpanan tabungan pribadinya beralih mutlak menjadi hak milik pribadiku sepenuhnya tanpa bisa diganggu-gugat lagi. Dia sadar bahwa dia tidak lagi memiliki perusahaan. Dia tidak memiliki jabatan tinggi. Dia tidak memiliki uang di bank. Dan sekarang dia bahkan tidak memiliki rumah untuk tempat berteduh. Dia benar-benar jatuh miskin menjadi seorang gembel yang tidak punya apa-apa lagi dalam semalam berkat kesombongan dan kebodohannya sendiri yang meremehkan ketenangan seorang istri sah. Dia menangis sesenggukan meraung keras memeluk ujung kakiku memohon ribuan ampunan. Meratap mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kehadiranku. Sebuah pemandangan sangat menyedihkan yang hanya aku balas dengan tarikan kakiku menjauh darinya. Clara di sisi lain sudah jatuh terduduk lemas di dekat kaki meja. Dia menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan menyadari bahwa masa depan hidupnya sudah benar-benar kiamat tidak terselamatkan lagi. Dia sudah kehilangan pekerjaannya, kehilangan nama baiknya, diusir memalukan dari kantor, dan sebentar lagi surat panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian pasti akan segera datang ke alamat kosannya menyusul laporan pencurian aset perusahaan yang tidak akan pernah bisa dia buktikan pembelaannya. Dia mencoba merangkak mendekatiku dan memohon belas kasihan agar aku mau mencabut laporan perusahaan dan membersihkan namanya. Berjanji akan pergi jauh dari kehidupan kami dan tidak akan pernah lagi mendekati laki-laki bersuami manapun di muka bumi ini. Namun hati nuraniku sudah lama mati rasa dan membeku menjadi batu es untuk orang-orang zalim seperti mereka berdua. Aku menunduk menatap rendah ke arah mereka dan memberikan perintah terakhirku dengan nada suara yang sangat dingin dan mutlak tidak bisa ditawar lagi. Kalian berdua sudah menabur angin pengkhianatan di dalam rumah ini. Maka sekarang telan dan nikmatilah badai kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Tidak akan ada kata ampunan atau belas kasihan dari mulutku untuk para perusak rumah tangga.
Sekarang kemasi sisa pakaian kotor kalian berdua dan keluar angkat kaki dari rumah milikku ini detik ini juga sebelum aku memanggil pihak keamanan kompleks untuk menyeret kalian berdua keluar dengan paksa. Aku berbalik membelakangi mereka berjalan anggun menaiki anak tangga menuju kamar utamaku yang nyaman. Sama sekali tidak mempedulikan suara tangisan ratapan dan permohonan maaf yang terus mereka teriakkan dari lantai bawah. Membiarkan asisten rumah tanggaku dan satpam kompleks yang mengambil alih tugas membuang 2 tumpukan sampah masyarakat itu keluar dari gerbang rumahku ke jalanan malam yang dingin dan gelap. Beberapa bulan berlalu sejak malam pembalasan yang sangat luar biasa memuaskan itu. Kehidupanku kini berbalik menjadi sangat damai tentram dan penuh dengan cahaya kebahagiaan yang sesungguhnya. Proses perceraianku dengan Bram berjalan dengan sangat cepat dan mulus tanpa hambatan persidangan yang berlarut-larut, karena dia sudah tidak memiliki dana sepeser pun untuk menyewa pengacara hebat demi melawan kekuatan dokumen hukum milikku. Aku mendengar kabar burung bahwa Bram kini luntang-lantung menyewa kamar sempit di pinggiran kota dan bekerja serabutan menjadi tenaga lepas yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membiayai makan sehari-hari. Kesombongannya benar-benar luntur dihancurkan oleh garis kemiskinan yang mencekik lehernya. Sementara Clara sang wanita gila validasi itu kabarnya sudah pulang melarikan diri ke kampung halamannya dengan membawa status memalukan sebagai buronan kasus perdata perusahaan. Hidupnya hancur berantakan dan nama baiknya cacat permanen sehingga tidak ada satupun perusahaan besar yang sudi menerima lamaran pekerjaannya lagi. Aku sendiri kini berdiri tegak memimpin bisnisku sendiri mengelola semua aset kekayaan yang berhasil aku rebut kembali dari tangan pengkhianat. Menikmati secangkir teh kamomil di pagi hari dengan senyuman tulus yang sesungguhnya. Menyadari bahwa kedamaian batin sejati hanya bisa didapatkan ketika kita berani berdiri membela harga diri kita sendiri dengan cara yang paling elegan. Ya Allah, aku memanjatkan rasa syukur yang tiada henti atas segala perlindungan MU dan petunjuk terang-Mu yang selalu menyertaiku di saat aku berada di titik paling rendah. Membuktikan bahwa orang yang terzalimi tidak perlu membalas dengan amarah yang meledak-ledak karena ketenangan dan kecerdasan adalah senjata yang jauh lebih mematikan dari pedang manapun di dunia ini. Cerita pembalasan dendam elegan ini telah usai. Tertutup rapat bersama hilangnya 2 manusia pengkhianat itu dari lembaran buku kehidupanku untuk selama-lamanya. Hikmah dari kisah perjalanan Arini ini sangatlah dalam dan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, jangan pernah sekali-kali meremehkan ketenangan dan keheningan seorang istri yang sedang tersakiti hatinya. Karena di balik senyuman manis dan sikap diamnya itu bisa jadi tersimpan sebuah rencana besar yang mampu meratakan gunung kesombongan seorang pengkhianat hingga tidak bersisa. Kedua, kebohongan dan perselingkuhan yang ditutup-tutupi serapat apapun pada akhirnya akan selalu menemukan jalan terang untuk terbongkar. Dan biasanya kehancuran terbesar justru datang bukan dari hukuman orang lain melainkan dari rasa saling curiga dan paranoid yang menghancurkan mental para pelakunya sendiri dari dalam. Ketiga, jadilah wanita dan istri yang cerdas, mandiri, dan melek akan urusan finansial maupun hukum, karena ketika badai pengkhianatan datang menerjang secara tiba-tiba, air mata dan kesedihan tidak akan bisa menyelamatkan masa depanmu, hanya kecerdasan dan tindakan tegas eleganlah yang mampu mengamankan harga diri serta kebahagiaanmu di masa yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menemani dan mendengarkan kisah drama pembalasan dendam yang menguras emosi ini dari awal hingga akhir. Jika kalian merasa puas dan ikut merasakan kemenangan mutlak Arini di cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini. Ceritakan bagian mana yang paling membuat kalian merinding dan puas melihat kehancuran Bram serta Clara. Pastikan kalian menekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk wanita-wanita kuat di luar sana. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal alur cerita drama kehidupan yang jauh lebih menegangkan dan seru di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di kisah penuh intrik berikutnya.